Selamat siang rekan-rekan Soho People. Terima kasih sudah bergabung di SGH Webinar Series kali ini, edisi Health Talk, Cara Alami Atasi Batuk. Nah, perkenalkan, saya adalah Teresia Demawanti, saya dari Organization Development yang mengelola People Activity di Soho Global Health Group. Dan salah satunya adalah SGH Webinar Series ini. Namun, sebelum kita memulai sesi kali ini, saya juga ingin mengajak rekan-rekan untuk join atau untuk subscribe akun kita ya. Saya izin share kembali. Oke, saya izin untuk share kembali konten kita di sini ya. Baik, jadi kita ada beberapa akun di sosial media kita. Silakan rekan-rekan bisa join dan subscribe ya rekan-rekan. Karena di akun-akun itu kita juga ada people vacancy, kemudian people activity, dan juga yang terbarunya adalah dari tim medical, yaitu ada medical talk gitu ya, yang dibawakan, yang dipersembahkan oleh tim medical affair. Nah, akun ini silahkan rekan-rekan bagi juga ya untuk ke kolega, untuk keluarga, teman-temannya semuanya, agar kita bisa memperkenalkan juga Soho Global Health Group ini kepada masyarakat dan juga mereka bisa tertarik mengenal juga bisnis dari Soho Global Health dan tentunya juga menarik para pencari kerja juga ya yang di luar sana. Nah, kami juga ada HR WhatsApp account di sini. Silakan Bapak Ibu semuanya yang belum bergabung, silakan untuk info ke kami. Nanti kami akan invite Bapak Ibu di grup masing-masing. Nah, sesi kali ini kita juga akan masukkan ke sosial media. Maka sebelum kita masuk ke sosial media, kita akan berfoto bersama dahulu. Silahkan bagi rekan-rekan semuanya mengaktifkan kamera semuanya, sehingga kita bisa berfoto dulu dan akan dibantu oleh Mbak Ayu di sini, agar nanti tampilan fotonya kita bisa optimal ya. Silahkan dinyalakan kameranya masing-masing. Oke, kita masih tunggu ya. Silahkan dinyalakan semuanya. Silakan Mbak Ayu untuk dipandu. Ya, terima kasih Bu Rere. Boleh Bapak Ibu yang masih dalam proses untuk open kameranya, boleh saya tunggu. Oke, saya capture dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya capture sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bu Rere. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Nah, kali ini saya nggak sendiri nih. Saya di sini ada namanya Bapak Fitra Muhammad Nugrahanto atau biasa kita sapa Pak Anto. Pak Anto hari ini akan memandu sesi SGH Webinar Series kali ini dan Pak Anto akan sebagai moderator di sini. Halo Pak Anto. Halo Bu Rere, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semua. Baik, karena sesinya kita biar nggak lama-lama ya Pak, saya serahkan kepada Pak Anto untuk melanjut acara kali ini. Silakan Pak Anto. Baik, terima kasih Bu Rere atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu di siang hari ini ya, untuk sama-sama belajar mendengarkan apa informasi terbaru yang PT Soho Industri Farmasi atau Soho Global Health kita miliki. Nah, di kesempatan ini tentunya kita akan sama-sama mendengarkan ya, dalam kegiatan webinar SGH Health Talk ini tentang cara alami atasi batuk. Dan sehingga Bapak Ibu semua, teman-teman Soho People semua bisa mengetahui sebetulnya batuk itu apa sih gitu kan. Bagaimana cara kita mentreatment batuk itu sendiri dan sebetulnya obat-obatan apa sih yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk pengobatan itu sendiri. Dan tentunya ini akan berkaitan dengan beberapa produk-produk baru yang PT Soho
industri farmasi luncurkan. Dan di tengah-tengah kita juga sudah hadir para narasumber kita yang akan nanti menyampaikan beberapa materinya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Bapak Dr. Insinyur Rafael Aswin Susilo Widodo, Sarjana Teknik MSc CIP IPU, selaku Vice President R&D Regulatory and Medical Affairs. Selamat siang Pak Aswin. Selamat siang, Bro Anto. Selamat siang Pak Aswin, luar biasa, tetap semangat dan harus selalu semangat ya Pak Aswin ya. Iya. Kemudian juga kita ada Ibu Aulia Rozita Rahma selaku Medical Affairs Specialist dan juga Dr. Lupita Wijaya sebagai Medical Affairs Manager. Selamat siang Bu Aulia dan Dr. Lupita. Siang, Pak Anto. Selamat Siang, siang, selalu semangat dan tetap semangat menjalani hari ya Ibu Aulia dan Dr. Lupita. Dan juga ada rekan saya dari Brand Manager Imbus Kaf dari tim Consumer Health, Ibu Dizar. Selamat siang Bu Dizar. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Dizar. Baik, dalam nuansa yang baik ini tentunya kita akan sama-sama mendengarkan materi dari SGH Webinar Talk, Health Talk ya, cara alami atasi batuk. Dan sebelum kita masuk, kita akan mendengarkan dulu nih introduction dari Bapak kita, Bapak Dr. Insinyur Rafael Aswin Susilo Widodo, ST, MSI, CIP, IPU, selaku Vice President R&D and Regulatory and Medical Affairs ya, untuk bisa sama-sama kita dengarkan kira-kira arahannya apa nih supaya kita semua bisa sama-sama paham nih ya bagaimana kita bisa memberikan kontribusi dalam membantu kesehatan masyarakat, terutama dengan kondisi batuk yang banyak masyarakat alami gitu ya, dan apa sih keterkaitannya dengan Soho Industri Farmasi. Mungkin untuk mengefektifkan waktu yang ada, kepada Bapak Rafael Aswin kami persilahkan Pak untuk bisa menyampaikan introduction-nya. Terima kasih Pak Aswin. Baik, terima kasih Bro Anto atas kesempatan yang diberikan pada saya. Selamat siang rekan-rekan SGH di seluruh Indonesia. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul walaupun melalui secara daring. Kami yakin rekan-rekan semuanya sehat dan tetap semangat dalam menjalani tugas-tugasnya. Terkait dengan SGH topik hari ini, yaitu cara alami atasi batuk, mungkin ada baiknya saya ingin pada kesempatan hari ini ingin menyampaikan bahwa saat ini Soho baru saja baru dan sedang meluncurkan produk baru kita, yaitu untuk mengatasi batuk. Yaitu pertama dari tim PP itu meluncurkan produk Imbus Force Cough Kits. Sementara dari CH akan meluncurkan Imbus Cough Kits dan juga Adult. Kenapa kita meluncurkan produk ini? Pertama adalah memang setelah COVID-19 ini banyak masyarakat mengalami situasi mengalami gangguan kesehatan, terutama terkait dengan penyakit batuk ini. Kemudian peran apa yang akan dilakukan oleh SGH dalam hal ini sebagai produsen produk-produk farmasi yang berkualitas? Maka kita mengembangkan produk-produk herbal untuk obat batuk ini. Nah, sebelumnya kita Soho ini adalah memasarkan produk Prospan. Namun Prospan ini adalah produk yang kita kolaborasikan dengan cara kerjasama, kita impor produk dan kita mulai mengurangi, kita juga sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu kita ingin mengembangkan produk-produk secara lokal. Jadi local production. Maka dengan hal itu, maka sejalan dengan kita kerjasama dengan Prospan tidak kita lanjutkan, maka kita mengembangkan produk-produk obat batuk ini.
Dan komposisi dari obat batuk ini adalah sebenarnya kalau boleh kita katakan adalah merupakan penyempurnaan dari produk yang dari Prospan. Di mana kalau Prospan itu hanya mengandung IV time, IV, sementara di tempat kita itu kita kombinasikan dengan time. Itu untuk yang imbus Forscaf tim PP. Sementara untuk CH itu ada kombinasi dengan Echinacea dan juga ekstrak ginger. Nah, ini adalah merupakan penyempurnaan formula dari produk tersebut dan kita juga sudah lakukan uji preklinis di mana berdasarkan dari uji preklinis yang ada itu terlihat bahwa formula kita ini jauh lebih superior dari produk existing tersebut. Nah, saya yakin bahwa produk ini akan banyak manfaat bagi konsumen maupun konsumen ataupun pasien yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan hari ini dengan adanya webinar ini tim medical bisa menginformasikan lebih lanjut apa sih batuk itu seperti apa, kemudian penyebabnya apa dan apa peranannya obat batuk dari imbus Force Cough Kit maupun imbus cough ini untuk mengatasi batuk tersebut. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kemudian saya serahkan kembali kepada Bro Anto dan selamat kepada kita semuanya yang kita sudah mempersiapkan produk-produk ini. Mudah-mudahan produk-produk yang baru kita luncurkan ini akan sukses di market di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Aswin, luar biasa semangatnya, penyampaian yang luar biasa supaya kita juga sama-sama aware ya di seluruh Soho Global Health ya, seluruh Soho People gitu ya untuk bisa mengenal apa sih yang baru yang kita miliki dan tentunya dengan nanti informasi yang disampaikan oleh Bu Aulia dan Dr. Lupita itu teman-teman juga mempunyai gambaran dan mungkin juga sama-sama bisa memberikan edukasi ya ke keluarga minimal gitu ya, keluarga terdekat ataupun mungkin di sekitar lingkungan rumah bahwa kita punya produk-produk yang bisa membantu mengatasi batuk berdahak. Baik, tanpa mengurangi sedikit Pak Anto, sedikit saya mau menambahkan lagi sebentar. Kalau sirup selama ini kan banyak orang mempertanyakan masalah keamanannya terkait EGDEG, gitu ya. Nah, kita pastikan bahwa produk ini kandungan EGDEG yang ada itu sudah sesuai dengan persyaratan dari Badan POM. Jadi bisa dipastikan produk ini aman. Begitu. Jadi teman-teman sekalian jangan ragu-ragu nanti untuk men-sharingkan, menyampaikan kepada keluarga, kerabat ataupun handetolan terkait dengan manfaat produk yang baru kita luncurkan ini. Terima kasih. Ya, betul banget nih Pak Aswin ya. Jadi Bapak Ibu nih bisa mendapatkan informasi atau wawasan lebih nih ya terkait dengan obat-obatan yang kita baru launching ini. Kenapa-kenapanya itu nanti dari Bu Aulia dan Dr. Lupita yang akan menyampaikan sehingga Bapak Ibu bisa lebih yakin dalam memberikan mungkin ya tambahan informasi kepada kolega, keluarga ataupun masyarakat di sekitar Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Aswin sekali lagi atas introduction-nya dan kita akan masuk ke sesi yang pertama. Di tengah-tengah kita sudah berada pembicara kita yang pertama yaitu Ibu Aulia Rozita Rahma dari selaku Medical Affairs Specialist PT Soho Industri Farmasi. Dengan topik yang akan dibawakan adalah imunitas rendah beresiko tinggi terjadi batuk. Kepada Ibu Aulia, kami persilahkan Bu. Selamat siang Bu Aulia. Ya, siang Pak Anto. Halo, siang semuanya. Halo. Saya izin share screen ya, Pak. Halo, suara saya bisa didengar jelas nggak? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, terdengar. Halo? Aulia juga terdengar. Oh ya, oke. Sip. Saya izin share screen dulu ya, Pak Anto dan semuanya. Mohon izin. Ya, silakan. Bu Aulia, apakah suara saya terdengar? Suaranya terdengar, Pak Anto? Terdengar Pak Anto, terdengar.
Sorry. Dok, Ya, boleh silakan Bu Aulia oh ya, dilanjutkan, bentar Bu. ya. Terdengar kok Oke, suaranya. sorry. Udah terlihat belum ya slide-nya? Sudah terlihat kah? Sudah Bu. Oke. Silakan Bu. Sudah. Saya izin mulai ya Pak Aswin dan semuanya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu Soho People semua. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan antusiasmenya di tengah kesibukan. Bapak dan Ibu semua masih meluangkan waktunya ya untuk mengikuti sesi pada siang hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia atas kesempatan yang sudah diberikan kepada medical. Jadi untuk kita bisa berdiskusi sama-sama terkait dengan batuk. Kenalkan, nama saya Aulia dari Medical Affairs, selaku Medical Affairs Specialist. Di sini pada sesi pertama saya akan membawakan terkait dengan imunitas rendah berisiko terjadi batuk. Nah, sebenarnya batuk ini merupakan pengalaman yang universal ya, atau pengalaman yang general. Saya yakin setiap dari kita pernah mengalami batuk. Terlebih lagi kita baru saja selesai ya dari kondisi pandemi COVID-19 gitu ya, tidak berniat untuk mengungkit yang lama, tapi pada kondisi COVID-19 kemarin, saya rasa semua orang tuh jadi was-was dan khawatir ya. Jadi ada yang batuk sedikit, pasti identik dengan penyakit gitu ya. Padahal sebetulnya batuk itu tidak selalu lawan, dan tidak selalu lawan yang harus dihilangkan. Jadi pada suatu kondisi yang normal, batuk itu bisa disebut sebagai kawan. Nah, pada sesi ini saya akan mengupas terkait dengan imunitas dan juga tentang batuk. Oke, pada siang hari ini yang akan kita bahas yang pertama terkait dengan definisi batuk ya, seperti yang tadi saya jelaskan, biar kita sama-sama memahami sebetulnya batuk itu apa sih definisinya, kemudian pemicunya itu apa aja, kemudian ada nggak sih kaitan dari penurunan daya tahan tubuh terhadap batuk, kemudian kita akan membahas bagaimana perkembangan batuk itu, dan yang terakhir adalah tips untuk menjaga daya tahan tubuh, terutama yang kita fokuskan adalah peran dari echinacea selaku imunomodulator dari bahan alam yang memang memiliki peranan dalam menjaga daya tahan tubuh. Oke, kita next dulu. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, jadi batuk itu bisa sebagai kawan, juga bisa sebagai lawan ya, Bapak Ibu Soho People semua. Ketika disebut sebagai kawan, pada kondisi normal, dia disebut sebagai refleks untuk membersihkan saluran pernafasan gitu ya. Jadi, ketika ada benda asing yang berusaha memasuki saluran pernafasan kita, maka akan dibersihkan gitu ya, karena senyawa tersebut atau benda tersebut adalah benda asing gitu, karena benda asing ini beresiko membahayakan tubuh, sehingga tubuh berusaha untuk mengeluarkan dengan batuk tadi, sehingga bisa disebut sebagai refleks normal. Tetapi pada kondisi tertentu, misalnya batuk itu konsistensinya, atau mungkin frekuensinya, atau mungkin intensitasnya itu menjadi meningkat, atau mungkin dari produksi mukus ataupun lendirnya itu juga menjadi lebih meningkat lagi, itu bisa disebut sebagai gejala dari infeksi pernafasan. Mengapa demikian? Karena batuk sendiri ini memiliki peran untuk mengeluarkan lendir yang berlebihan. Nah, kapan sih tubuh kita itu akan memproduksi lendir yang berlebihan? Tentunya ketika ada kondisi infeksi gitu ya. Ketika ada kondisi infeksi, maka saluran pernafasan ini akan mengalami cedera atau mengalami luka gitu ya di dalam saluran itu, sehingga tubuh akan berusaha untuk mengeluarkan mukus. Nah, mukus yang berlebihan ini bisa saja menimbulkan perasaan seperti sesak, akhirnya kita berusaha untuk mengeluarkan nih. Nah, itu biasanya bisa menjadi gejala awal untuk infeksi pernafasan. Jadi sekali lagi, batuk itu bukan diagnosa dari penyakit ya, tapi merupakan gejala dari suatu penyakit pernafasan. Oke, kita next. Nah, pemicu batuk itu bisa dibagi menjadi dua sebetulnya ya. Ada yang berasal dari dalam tubuh atau kita sebut sebagai endogen, dan ada yang berasal dari luar tubuh atau biasanya kita sebut sebagai eksogen. Nah, zat-zat eksogen itu tidak harus selalu virus dan kuman ya, atau selalu virus dan bakteri, tetapi bisa juga zat-zat yang bersifat iritatif nih. Misalnya sesederhana debu, kemudian asap, entah itu asap dari kendaraan atau mungkin asap rokok atau mungkin dari polutan gitu ya. Kemudian ada benda asing nih, seringkali ketika kita mungkin sedang makan atau mungkin sedang minum, terus merasa seperti tersedak. Nah, itu bisa juga memicu refleks dari batuk itu sendiri. Kemudian ada juga penyakit penyerta nih, misalnya pada kondisi asma, kemudian pada kondisi gangguan lambung, misalnya tukak lambung, kemudian pada orang yang hipertensi dengan yang mengkonsumsi obat-obatan hipertensi golongan S inhibitor, contohnya captopril ataupun lisinopril, itu bisa memicu adanya bradykinin yang menyebabkan timbulnya batuk kering. Jadi beberapa penyakit itu juga bisa menjadi faktor pemicu munculnya batuk.
Kemudian yang akan kita fokuskan di sini adalah terkait dengan infeksi pernafasan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa batuk itu merupakan suatu gejala ya, bukan suatu diagnosis. Jadi ketika kita mengalami batuk itu ada dua kemungkinan. Itu apakah refleks normal ataukah memang suatu penyakit yang perlu kita concern lebih lanjut. Nah, infeksi pernapasan ini bisa disebabkan oleh virus ataupun bakteri, dan infeksi pernapasan ini bisa dibagi menjadi dua ya. Ada yang di bagian atas dan ada yang di bagian bawah. Yang di bagian bawah itu biasanya yang berkaitan dengan paru-paru, contohnya adalah tuberkulosis ataupun pneumonia. Sedangkan yang di bagian atas itu yang di bagian atas paru-paru nih, misalnya ada laringitis ataupun faringitis. Nah, selanjutnya saya ingin sedikit gitu ya menggambarkan sebenarnya seperti apa sih pemicu batuk itu, tidak hanya dari virus atau bakteri saja ya. Seperti yang Bapak Ibu tahu, Jakarta itu kan kota metropolitan ya, identik dengan polusi. Nah, Jakarta sendiri berada di urutan ke-20 nih sebagai kota dengan tingkat polusi udara yang terburuk di seluruh dunia. Tentu ini bukan prestasi ya, melainkan ini sebuah warning juga untuk kita, terutama kita yang tinggal di daerah metropolitan dengan polusi yang rendah. Apa sih kaitannya dengan batuk gitu ya? Ternyata tingkat kejadian batuk dalam suatu penelitian yang dilakukan pada anak-anak menyebutkan bahwa anak-anak yang tinggal di kota atau dengan daerah dengan polusi yang lebih tinggi itu mengalami angka kejadian batuk yang lebih tinggi, yaitu 11% dibandingkan dengan yang tinggal di daerah mungkin perdesaan ya dengan polusi yang lebih rendah. Angkanya sekitar 5%. Dari sini saja kita bisa lihat bahwa ketika tubuh kita tidak bekerja dengan optimal, terutama daya tahan tubuh tidak optimal, kita akan lebih rentan terkena infeksi saluran pernafasan. Salah satu gejalanya adalah batuk. Oke, nah ini tadi yang saya singgung juga, sebenarnya ada nggak sih hubungan imun dengan infeksi? Tentunya ada ya. Jadi ketika kondisi normal, imun itu akan bekerja dengan optimal. Tetapi ketika lemah ini definisinya adalah respon tubuhnya itu menjadi tidak optimal atau tidak adekuat. Jadi misalnya semula bisa membersihkan atau mencegah virus sebesar 70%, tapi ketika daya tahan tubuh itu melemah atau mungkin responnya menjadi tidak optimal, itu bisa menurun hingga 50%. Nah, ketika kondisi itu, tubuh akan lebih rentan mengalami infeksi nih. Nah, salah satu risiko infeksi yang bisa meningkat adalah infeksi pernafasan. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu tahu juga ya, ketika kita bernafas, menghirup udara itu lebih mudah masuk ya melalui hidung juga. Kemudian ketika kita berbicara, jadi infeksi pernafasan itu rentan terjadi ya, terutama juga pada anak-anak. Pada anak-anak mungkin sistem imunnya belum seoptimal kita nih. Mungkin kita sudah istilahnya sudah kebal ya karena udah lama gitu ya terpapar oleh virus ini, tetapi pada anak-anak daya tahan tubuhnya ini belum terbentuk dengan sempurna atau belum dikatakan optimal. Oke, kita lanjutkan dulu sedikit terkait daya tahan tubuh. Saya rasa Bapak dan Ibu semua people sudah mengerti ya terkait daya tahan tubuh, karena waktu COVID-19 itu banyak sekali kampanye tingkatkan daya tahan tubuh misalnya, atau jaga daya tahan tubuh. Nah, sebenarnya daya tahan tubuh ini bisa juga disebut sebagai sistem imun. Kalau berbicara tentang sistem, artinya adalah kumpulan dari sesuatu yang lebih kecil, bisa itu adalah sel, jaringan, ataupun organ yang sama-sama bekerja untuk melindungi tubuh dari serangan luar. Kenapa disebut serangan luar? Karena serangan ini ketika tidak bisa ditangkal atau tidak bisa mendapatkan perlindungan yang cukup, maka bisa menyebabkan suatu infeksi. Tentunya yang dilindungi tidak hanya kulit ya, tapi saluran pernapasan juga, saluran pencernaan juga. Yang dilindungi dari apa nih? Dari benda asing, bisa juga bakteri, virus, ataupun jamur. Nah, jenis-jenis sistem imun akan saya singgung sedikit saja. Jadi sebenarnya ada dua, yaitu imun yang non-spesifik atau imunitas bawaan, dan sistem imun spesifik atau adaptif. Nah, sistem imun spesifik dan non-spesifik ini merupakan tahapan pertama ya, atau first barrier di dalam tubuh kita. Jadi seperti pintu garda terdepan gitu ya, ketika ada benda asing yang akan masuk ke dalam tubuh kita, maka contohnya adalah misalnya kulit ataupun rambut-rambut halus yang ada di rongga hidung itu akan memfilter benda asing yang akan masuk di kita. Ketika tidak cukup adekuat, maka ada lapisan kedua nih. Jadi tidak perlu takut ya, ada lapisan kedua yang akan melindungi tubuh kita. Biasanya adalah sel-sel pemangsa, misalnya makrofa ataupun sel darah putih. Makanya waktu kita infeksi, seringkali sel darah putih itu
konsentrasinya atau kadarnya meningkat ya, karena di saat itu tubuh kita sedang melawan benda asing yang masuk tadi. Nah, kemudian ada jenis yang kedua yaitu imun spesifik atau kita kenal sebagai imun adaptif, di mana imun adaptif ini kita peroleh dari pajanan ya. Jadi misalnya waktu muda atau mungkin masih saat SMP, saat SMA, kita pernah terpajan oleh suatu virus tertentu, ketika di kemudian hari terpajan dengan virus yang sama, maka sistem imun ini akan lebih mudah mengenali si benda asing ini dan lebih mudah untuk melakukan pemangsaan gitu ya. Jadi lebih mudah untuk dieliminasi dari tubuh kita. Nah, pada sistem imun ini yang berada di saluran pernafasan itu ada nggak sih? Tentunya ada ya, karena Tuhan itu menciptakan makhluknya itu sedemikian rupa supaya kita tidak mudah sakit juga. Itu ada beberapa sistem pertahanan di situ. Yang pertama adalah silia. Jadi silia ini adalah struktur seperti rambut yang berperan untuk mengeluarkan partikel dari saluran pernafasan. Jadi dia fungsinya seperti sapu gitu ya, untuk menyapu benda asing ini supaya dikeluarkan dan tidak memasuki tubuh kita. Kemudian juga ada lendir atau kita kenal sebagai mukus, di mana konsistensinya itu sangat kental. Jadi ketika ada benda masuk, dia seperti perangkap atau menjebak si partikel itu supaya tidak mudah masuk lebih dalam ke dalam tubuh. Nah, salah satu sistem pertahanan non-spesifik lainnya yaitu tadi adalah batuk ya. Jadi ketika misalnya ada debu, kita akan mudah untuk batuk karena memang ada refleks di sana. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah bahas nih ya terkait pemicunya, kemudian juga sudah menyinggung sedikit terkait daya tahan tubuh. Sebenarnya daya tahan tubuh itu apa sih gitu kan? Nah, daya tahan tubuh ini bisa disebut sebagai salah satu bentuk pertahanan kita. Nah, beberapa kondisi yang bisa memicu penurunan daya tahan tubuh diantaranya adalah stres, kemudian pola makan yang tidak sehat, kurang tidur, kemudian kurang aktivitas fisik, dan juga perubahan cuaca. Jadi misalnya pada kondisi stres, kita akan mengalami peningkatan hormon kortisol, di mana hormon kortisol ini dapat meningkatkan kadar hormon kortisol di dalam tubuh, kemudian bisa menghambat respon atau kinerja dari sistem imun kita. Kemudian stres, pola makan yang tidak sehat, kurang tidur, aktivitas fisik, dan perubahan cuaca ini bisa menyebabkan kemampuan dari daya tahan tubuh ini melemah ya untuk dalam melawan bakteri, virus, ataupun benda asing. Kemudian bakteri, virus, maupun benda asing ini akan lebih mudah masuk ke dalam saluran pernapasan sehingga tubuh akan lebih rentan terkena infeksi. Nah, gejala dari infeksi saluran pernapasan ini bisa bervariasi antar satu individu dengan individu yang lainnya, tetapi biasanya ada beberapa gejala yang spesifik, misalnya ada batuk, kemudian ada hidung berair, radang tenggorokan, dan bersin. Nah, ketika ada yang bersin itu pasti kita langsung menjaga jarak ya, 1 meter gitu ya, karena takut untuk tertular gitu. Padahal belum tentu nih ya, itu merupakan tanda dari suatu penyakit. Tuh. Oke, kita lanjut dari bagaimana sebenarnya batuk ini bisa terjadi. Jadi, ada beberapa pemicu batuk gitu ya. Nah, pemicu batuk ini bervariasi gitu ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Misalnya ada iritan, kemudian ada faktor-faktor yang lainnya tadi ya, misalnya ada suatu penyakit dan sebagainya, itu akan merangsang reseptor pada batuk di saluran pernapasan. Nah, bisa kita lihat pada gambar, sebenarnya reseptor batuk itu ada di banyak titik ya, pada fokus di titik-titik yang merah. Jadi tidak hanya di saluran pernapasan, misalnya pada trakea, laring, ataupun bronkus, tapi juga ada nih yang di atas lambung. Makanya tadi yang seperti saya katakan, ketika kita menderita tukak lambung ataupun GERD, itu bisa saja timbul batuk kering karena ada rangsangan. Kemudian setelah reseptor batuk tersebut dirangsang, maka akan dikirimkan sinyalnya di dalam pusat otak di bagian medula. Ketika ada rangsangan tersebut, maka sinyal tersebut akan diterjemahkan ya oleh otak itu sebagai batuk gitu ya. Jadi akan dirangsang otot-otot efektor atau sel-sel eferen yang akan menyebabkan terjadinya suatu batuk. Jadi nggak perlu bingung lagi ya kenapa batuk bisa terjadi ya, karena memang ada reseptornya dan reseptor itu ketika dirangsang atau disensitasi akan menyebabkan suatu batuk di keseharian kita. Oke, nah selanjutnya adalah perkembangan batuk gitu ya. Mungkin Bapak Ibu Soho People semua pernah mendengar ada jenis batuk kering dan juga batuk berdahak. Sebenarnya apa sih
perkembangannya itu seperti apa sih, nanti untuk perbedaannya akan lebih detail dijelaskan oleh Dr. Rupita. Nah, tadi kita sudah membahas juga terkait dengan daya tahan tubuh lemah. Jadi daya tahan tubuh yang lemah itu menyebabkan adanya gangguan pengeluaran partikel asing. Jadi di kita itu ada pembersihan partikel asing ya di dalam saluran pernafasan. Ketika tidak berjalan dengan efektif, akan menyebabkan gangguan nih. Nah, gangguan tersebut akan menyebabkan bakteri dan virus akan lebih lama tinggal. Jadi mereka tidak keluar berkolonisasi di dalam saluran pernafasan. Kolonisasi dan perkembangbiakannya akan menyebabkan suatu infeksi. Sehingga infeksi tadi akan memicu peradangan ya. Ketika ada infeksi, maka ada peradangan pada saluran pernafasan. Nah, peradangan ini kalau berbicara peradangan itu pasti ada rasa perih gitu ya. Nah, biasanya pada fase ini akan muncul batuk kering karena ada peradangan tadi. Karena ada peradangan yang terus-menerus terjadi akan masuk ke dalam fase 4. Ketika ada peradangan itu tubuh akan berusaha mengeluarkan mukus tadi ya supaya tidak cedera dan melindungi saluran pernafasan tadi. Produksi lendir ataupun mukus tadi disebut sebagai respon daya tahan tubuh. Nah, ketika sudah ada produksi lendir tadi, kalau kondisi normal sih tidak masalah ya, tetapi pada kondisi yang berlebihan, maka sel-sel dari reseptor yang ada pada reseptor batuk itu akan tersensitasi lebih lanjut, akan terangsang lebih lanjut, kemudian saluran pernapasan itu juga akan menyempit dan produksi mukus akan menumpuk. Nah, di situ batuk ini akan berperan untuk mengeluarkan lendir dan mukus yang terbentuk tadi. Makanya pada fase yang terakhir ini bisa menjadi batuk berdahak atau berkembang menjadi batuk yang berdahak disertai dengan sesak nafas ataupun tidak disertai dengan sesak nafas. Oke, kemudian kapan nih batuk menjadi tanda penyakit seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ketika intensitas, kemudian konsistensi dan frekuensi, entah itu dari batuknya atau entah itu dari mukusnya sudah berlebihan dan mengganggu aktivitas sehari-hari, itu bisa menjadi suatu tanda dari penyakit. Kemudian pasti tanda dari penyakit kalau misalnya disertai dengan gejala-gejala seperti demam, kemudian nafas pendek, kemudian misalnya ada muntah, kemudian ada penurunan berat badan yang signifikan. Nah, biasanya sih lebih banyak disertai dengan demam. Mengapa demikian? Karena terjadi infeksi tadi, maka infeksi itu akan menyebabkan tubuh meregulasi suhu tubuhnya untuk meningkat ya. Jadi sebagai bentuk perlawanan juga terhadap infeksi yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian perlu perhatian juga pada perokok ya berusia lebih dari 45 tahun atau mantan perokok nih yang berusia 55 sampai 80 tahun yang mengalami batuk pertama. Bisa jadi itu adalah suatu tanda dari perkembangan penyakit pernafasan. Jadi batuk itu memang sebagai kawan, tapi pada satu sisi juga dia bisa menjadi lawan ketika berkembang menjadi penyakit yang lebih serius. Mbak Ya. Aulia, maaf, waktunya 5 Ya. menit terakhir ya Mbak Aulia. Oke, Baik, terima kasih. tinggal dikit. Oke, sip. Saya lanjutkan ya. Jadi bagaimana sih kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Jadi sebenarnya sederhana sekali gitu ya, dari pola makan sehat dan mengkonsumsi gizi seimbang. Jadi kalau sesuai dari kampanye Kemenkes itu ada isi piring kuning. Mungkin Bapak Ibu Sohor People bisa lihat di gambar. Jadi setengah isi piring itu buah dan sayuran. Jangan setengah isi piringnya adalah karbohidrat semua gitu ya, karena saking laparnya jadi lupa makan sayur dan buah gitu. Padahal buah-buah dan sayuran ini kaya akan prebiotik juga, dia bisa menjadi meseimbangkan flora normal di dalam usus. Seperti yang tadi kita ketahui bahwa flora normal dalam usus ini juga bisa berperan dalam imun kita. Kemudian berolahraga. Nah, ini yang seringkali sulit gitu ya, bahkan saya sendiri sebenarnya walaupun masih muda juga sulit gitu ya untuk berolahraga, tetapi bisa diimbangi misalnya jalan kaki santai ataupun jogging pagi, kemudian cukup tidur, walaupun ini juga susah, tapi diusahakan bisa 7-8 jam per hari, kemudian mengurangi stres, menjaga asupan air putih. Nah, asupan air putih ini juga mungkin selain air putih ya, ketika kita daya tahan tubuhnya mulai ngedrop atau mulai tidak enak, itu bisa juga mengkonsumsi jahe, karena jahe itu pada kondisi cuaca yang tidak menentu seperti ini, kadang hujan, kemudian kadang panas, itu bisa mengkonsumsi jahe, karena di sana dia sifatnya untuk menghangatkan tubuh dan juga memiliki sifat untuk melegakan tenggorokan. Nah, apabila dibutuhkan bisa dilengkapi dengan suplemen daya tahan tubuh. Oke, lanjut pasti tidak asing ya dengan Echinacea selaku imunomodulator dari bahan alam. Kita pasti sudah kenal juga dengan Echinacea, jadi dia memang mempunyai sifat sebagai imunomodulator. Nah, pada beberapa penelitian pernah disebutkan ya bahwa Echinacea ini memiliki peran dalam proses penyembuhan atau sebenarnya suportif untuk proses penyembuhan dari infeksi saluran pernafasan. Di sini yang diberikan adalah Echinacea pada pasien dengan
dan selesma atau kita kenal sebagai pilek atau bahasa kerennya common cold gitu ya, kalau di sini mah pilek gitu ya. Itu pada 80 pasien ini diberikan Echinacea. Nah, di situ bisa diamati bahwa bisa meredakan gejala awal dari pilek dan juga menurunkan durasinya. Gejala awal dari pilek yang disebutkan dalam penelitian ini salah satunya adalah batuk. Sekali lagi tadi batuk adalah gejala ya, bukan suatu diagnosa. Jadi biasanya melengkapi suatu infeksi pernapasan yang terjadi. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya Echinacea ini memang punya peranan untuk support ya pada penyembuhan atau recovery dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pernapasan. Nah, kemudian jahe yang sempat saya singgung tadi, bahwa jahe ini secara empiris juga digunakan untuk meredakan gejala pilek ya. Jadi dia memiliki kandungan misalnya gingerol, kemudian sogaol yang bersifat menghangatkan tubuh, kemudian juga bersifat anti peradangan. Makanya kalau misalnya kita minum jahe atau minum sesuatu, makan sesuatu yang mengandung jahe itu biasanya tenggorokan menjadi lebih lega. Kemudian beberapa literatur juga menyebutkan jahe ini memiliki manfaat sebagai antibakteri. Oke, mungkin dari saya itu aja. Nah, apa yang bisa saya rangkum atau take home message dari apa yang saya sampaikan, yang pertama, jadi pada orang sehat batuk itu sebagai kawan ya, jadi bisa disimpulkan sebagai bentuk pertahanan tubuh untuk melindungi sistem pernapasan dari benda asing. Namun, batuk juga bisa menjadi lawan karena merupakan pertanda dari suatu penyakit. Salah satu penyebab yang menjadi faktor pemicu terjadinya batuk adalah penurunan daya tahan tubuh, karena pada daya tahan tubuh yang menurun atau melemah itu bisa menyebabkan pembersihan saluran pernapasan menjadi tidak efektif sehingga bisa memicu batuk. Jadi menjaga daya tahan tubuh tetap prima dapat menjadi langkah awal untuk mencegah batuk serta menghambat perkembangan batuk ya. Jadi biar batuknya ini tidak berkembang menjadi lebih serius atau lebih berat lagi. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat untuk Bapak dan Ibu Soho People semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Anto. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aulia Rosita Rahma. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan bertanya terkait dengan materi yang disampaikan Bu Aulia bisa langsung put di kolom chat ya. Kita akan punya 5 hampers untuk 5 penanya terbaik. Baik, selanjutnya kami undang Dr. Lupita Wijaya selaku Medical Affairs Manager untuk topik selanjutnya, yaitu peranan obat herbal pada terapi batuk. Tadi kita sudah bahas tentang imunitas, dan saat ini kita akan membahas tentang peranan obat herbalnya terhadap terapi batuk itu sendiri. Selamat siang, Dr. Lupita. Siang, Pak Anto. Siang, Soho Silakan. People. Iya, Ya, baik. terima kasih ya, Dok. Baik, waktu dan screen kami persilakan untuk Dr. Lupita. Ya, baik. Selamat sore, Soho People. Perkenalkan saya Dr. Lupita. Saya akan mengedukasi mengenai peranan obat herbal pada terapi batuk. Nah, izin saya share slide ya terlebih dahulu. Sebentar. Apakah sudah terlihat, Pak Anto? Sudah lihat, Dok? Silakan. Oke, baik. Jadi topik yang akan saya bawakan ada beberapa ya, Bapak Ibu, untuk melanjutkan dari Bu Aulia. Yang pertama kita akan membedakan dahulu batuk dahak dan batuk kering itu apa, karena obatnya nanti akan berbeda. Kemudian yang kedua adalah pilihan terapi yang bisa kita berikan pada batuk anak dan dewasa, karena tidak semua obat dewasa itu bisa diberikan pada anak. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sih peranan herbal dari IV time dalam terapi batuk. Dan tentu saja saya akan membantu memaparkan beberapa uji klinis yang dapat dipahami oleh Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu mengerti mengapa komposisi herbal inilah yang dipakai untuk obat batuk, yaitu khususnya batuk berdahak. Dan apa sih dampaknya jika kita salah memilih obat batuk tidak sesuai dengan jenis batuknya. Dan yang terakhir, tips pencegahan untuk tidak terjadi batuk dan apabila terjadi batuk pada anak ataupun dewasa, langkah apa yang bisa kita lakukan. Oke, pertama, sebelum kita masuk ke batuk dahak dan batuk kering, kita harus tahu dulu sebenarnya di Indonesia atau di global itu berapa banyak sih orang terkena batuk. Yang sudah disampaikan oleh Ibu Aulia betul, batuk adalah gejala dan bukan penyakit. Di mana gejala pada saluran pernafasan ini seringkali terjadi yaitu batuk, di mana menurut Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar di Indonesia per tahun 2018,
diketahui prevalensi batuk usia 0 sampai 14 tahun berkisar antara 6,76% sampai 11,2%. Itu termasuk golongan antara orang yang belum pernah kena batuk sampai orang yang batuknya berulang-ulang terus. Jadi kita lihat pengulangannya sangat tinggi ya, hingga 11%. Nah, bagaimana dengan usia di atas 14 tahun? Usia di atas 14 tahun ternyata cukup rendah ya, 4,2 sampai 8,8%. Hal itu juga berkaitan dengan imun tubuh seseorang. Itulah yang berkaitan dengan berulangnya batuk. Lalu bagaimana dengan data global atau di dunia? Ternyata pada anak khususnya itu 7.670 anak usia 1 sampai 18 tahun ditemukan bahwa 70% diantaranya mengalami batuk dan tentu saja batuk itu seringkali disertai dengan flu. Nah, kita juga bisa melihat bahwa salah satu data di Indonesia itu di daerah Bali, ternyata mulai usia 5 tahun anak sampai dia lansia di atas 65 tahun, ternyata dari 459 sampel yang diambil, 90% mengalami batuk, baik itu yang disertai flu ataupun tidak. Lalu bagaimana kita bisa membedakan batuk ini termasuk yang akut, baru terjadi, atau mungkin udah kronis nih, udah lama dan nggak sembuh-sembuh ya. Nah, ternyata ada pembedaannya, yaitu pada anak dan dewasa agak berbeda durasinya. Di mana pada anak kita menganut pada IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Guideline mengatakan bahwa dikatakan akut jika anak itu mengalami batuk, yaitu kurang lebih sampai kurang dari 2 minggu. Jadi kalau dia sudah memasuki 2 minggu ataupun lebih, maka dia sudah termasuk kronis atau bisa dibilang batuk lama ya, seperti itu. Mengapa demikian? Nah, kita harus tahu bahwa anak itu kan kalau dari kecil sampai dia 2 tahun kan dia masih terus berkembang ya imun tubuhnya, lalu dia masih harus berlatih paparan-paparan infeksi dari luar, dan bagaimana cara dia merespon pada saat terjadi batuk, refleks batuknya juga agak lemah ya, berbeda dengan dewasa. Nah, ternyata batuk kronis ini seringkali dialami oleh 10% anak usia prasekolah ya, hingga 25 hari. Jadi anak yang prasekolah itu yang belum sekolah itu rata-rata dia bisa lama batuknya ya, sampai 25 hari seperti itu. Apakah kemungkinan batuk ini akan berulang? Iya, betul. Berulang ini terjadi pada anak jika dalam 3 bulan dia mengalami minimal 3 kali batuk. Misalnya, bulan Januari dia batuk, kemudian awal Februari dia batuk lagi, lalu akhir Februari batuk lagi. Nah, tapi Maret dia nggak batuk, tapi dalam jangka jadi dari Januari sampai Maret dia udah 3 kali. Berarti kita sudah bilang dia sebagai batuk kronis yang berulang. Kita harus cari tahu penyebabnya. Apakah dia ada asma? Apakah ada penyakit paru lainnya? Atau ada radang amandel itu juga bisa memicu batuk. Jadi kita harus cari tahu ya. Oke, nah bagaimana dengan dewasa? Kalau dewasa, durasi akut dan kronis itu agak lebar. Jadi kalau anak kan kurang dari 2 minggu ya, tetapi kalau pada dewasa dikatakan batuknya masih baru selama masih kurang dari 3 minggu. Sedangkan kalau sudah lebih dari 3 minggu, berarti dia sudah masuk ke tahap subakut yaitu menjelang kronis ya, sampai 8 minggu. Ada ya batuk dewasa yang datang ke dokter, "Dok, saya sudah 1 bulan mencoba semua berbagai obat batuk, sampai 2 bulan ya Dok, kok nggak sembuh-sembuh ya, batuknya masih ada, terus malam-malam keganggu." Nah, dia sudah masuk ke kronis gitu ya. Nah, tadi yang saya katakan, kalau misalnya dia masih baru, bisa kemungkinan dia cuma ISPA. ISPA itu infeksi saluran nafas atas. Ya, entah itu dia kena virus di tenggorokannya lah, atau di dekat-dekat hidung ya. Jadi istilahnya saluran nafas atas. Nanti kalau misalnya dia kena paru-paru bawah bisa, tapi jarang sih. Nah, itu biasanya pada paru-paru basah yang kita sebut pneumonia ya. Nah, awal-awal itu biasanya karena virus ya. Tapi kalau misalnya dia udah kronis, kita harus curiga nih dari subakut ke kronis. Tadi saya katakan apakah ada asma atau penyakit paru lainnya seperti ada jamur atau mungkin yang kita tidak duga ada TBC ya. Jadi seringkali kalau udah seperti itu biasanya dokter sih suruh ronsen ya seperti itu. Oke. Nah,
Next, bagaimana kita tahu kalau kita ini dahak atau kering? Kalau dahak udah jelas ya, kedengeran grok-grok ya. Kenapa? Karena dia ada lendir yang terjebak yang sudah dijelaskan oleh Aulia ya. Di mana dahak atau kita sebut produktif, itu ciri-cirinya ya, dia kan kayak ngebas gitu ya suaranya ya. Jadi intonasi batuknya rendah, kemudian rasanya tuh grok-grok itu ada lembab-lembab lendir gitu ya. Lendirnya itu bisa dia mudah dikeluarkan, kadang-kadang nggak bisa. Kalau pada anak itu seringkali dia refleksnya kurang, jadi dia ketelen, ya seringkali ditelen sama dia ya dahaknya. Oke, atau kalau nggak bisa dia keselak, akhirnya dimuntahin kebanyakan ya. Kalau kering, dia masuknya adalah non produktif. Jadi dia istilahnya kalau bahasa kasarnya itu apa ya, cempreng. Jadi kalau batuk tuh melengking dia, tidak ada yang namanya, grok-grok tuh nggak ada, dia tuh melengking ya, seperti itu. Jadi kita bisa katakan intonasi batuknya tuh kenceng ya, dan tanpa dahak. Tapi ada beberapa orang yang mengatakan, "Batuknya kayaknya sih kering-kering gitu Dok, tapi kayaknya ada lendir-lendir dikit deh, tapi nggak tahu sih Dok, lendirnya nggak keluar." Nah, itu masih kategorinya kering ya, seperti itu. Nah, yang sudah disampaikan oleh Aulia juga, bahwa kalau kering itu karena ada iritasi atau hanya peradangan di saluran nafas. Tapi ketika virus atau zat iritan atau jamur tidak bisa dieliminasi oleh tubuh karena refleks batuknya yang jelek, maka dia akan mengumpul dan berkembang biak dan akhirnya timbullah respon daya tahan tubuh memproduksi lendir untuk mengikis dari kuman-kuman yang menempel ya bersama arus-arus lendir. Itulah yang kita sebut produksi lendir yang berlebihan masuk ke batuk basah atau dahak ya. Oke, kemudian ada lagi batuk 100 hari atau pertusis ya. Biasanya itu karena bakteri spesifik yaitu Bordetella pertussis ya. Jadi nanti dia perlu antibiotik khusus ya. Dikatakan batuk pertusis jika sudah 100 hari ya. Mau itu batuknya dahak atau kering ya. Oke, kita masuk ke obat. Nah, pilihan obat apa sih yang tepat? Tentu berbeda konsepnya. Kalau kering, kita nggak bisa suruh batuk terus. Kalau batuk terus lecet tenggorokannya ya, secara analogi seperti itu. Tapi tenggorokan saya gatal gitu ya. Nah, bagaimana? Kita harus memberikan obat batuk yaitu antitusif. Ya, jadi kalau beli obat ya di apotek atau sama dokter ya, nanti dicek kembali apakah ada tulisan antitusif atau ekspektoran. Kalau antitusif itu dia sifatnya menekan daripada frekuensi batuk. Jadi sebenarnya dia nggak batuk terus, kok nggak kasihan, lecet, perih, telennya sakit gitu ya. Tapi pada saat dia batuknya dahak, berarti logikanya adalah dahak itu akan mengumpul bersama si kuman-kuman. Berarti kita harus mengeluarkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan obat yang jenisnya obat batuknya ekspektoran. Ekspektoran itu artinya adalah mengeluarkan dahak ya, dibatukin ya. Jadi frekuensinya justru lebih meningkat gitu ya. Jadi kalau beli obat tuh harus dilihat apakah saya dahak berarti kita harus cari yang ekspektoran. Tapi kalau pada anak ya Bapak Ibu, tidak bisa dikasih ekspektoran. Tapi kita harus kasih yang mukolitik atau pengencer dahak. Kenapa? Karena kalau pada anak seringkali dahaknya tuh agak mengental dan yang kedua anak itu refleks batuknya tuh agak susah ya. Dia nggak bisa batukin, apalagi yang umurnya di bawah 2 tahun. Maka kita butuh yang mengencerkan dahak atau mukolitik ya. Salah satunya ada bromheksin, ambroxol, ini semua adalah jenis obat yang sintetik atau kimia yang biasa diresepkan oleh dokter atau bisa dibeli di apotek ya. Oke, terus, contoh dari antitusif untuk batuk kering apa sih yang menekan batuk ya? Yaitu ada paling kuat itu opioid ya, golongan seperti morfin ya, itu kodein, itu kalau emang batuknya sudah tak tertahankan dan itu hanya dengan resep dokter ya. Tapi yang sering kali dibeli bebas itu yang isinya DMP, dextromethorphan ya, jadi dia menekan batuk gitu ya. Nah, ada lagi orang yang batuknya gatel-gatel ya. Sebenarnya saya nggak batuk dok, cuman kalau ada gatel pasti saya batuk gitu ya. Berarti kita perlunya apa? Perlunya adalah antihistamin yang khusus untuk meredam gatalnya, yaitu salah satunya CTM atau chlorpheniramine maleat tuh ya. Jadi Bapak Ibu di sini paham ya, kapan sih kita pakai obat yang ekspektoran dan mukolitik, kapan kita pakai yang antitusif ya. Yaitu antitusif pada saat
batuk kering untuk menekan batuknya supaya tidak lecet. Dan pada saat dia dahak, kita perlu mukolitik dan ekspektoran. Kalau dewasa, dia boleh minum semuanya obatnya, boleh. Tapi kalau pada anak itu tidak disarankan pakai yang antitusif ya. Kenapa? Karena kalau baru awal-awal itu anak itu disarankan oleh dokter anak itu justru batukin kalau batuknya dahak ya. Kalau batuknya kering berarti dia harus pakai yang anti gatal aja CTM. Karena kalau DMP sama kodein itu dia keras obatnya ya dan efek sampingnya agak tinggi. Jadi pada anak itu tidak boleh ya. Nah, kalau pada asma kan dia sering bengek ya, atau enggak sesek-sesek gitu ya, nafasnya tuh kembang kempis. Berarti dia butuh penambah, yaitu yang kita sebut pelebar jalan nafas itu salbutamol salah satunya ya, merupakan golongan bronkodilator yaitu pelebar jalan nafas yang ada di paru-paru ya. Jadi supaya nafasnya lega, yang di paru ya, bukan hidungnya yang dilebarin, bukan, tapi saluran di parunya gitu ya. Kalau pelega tenggorokan saya rasa Bapak Ibu tahu ya, sering beli ya kalau, "Aduh nggak enak nih tenggorokannya sakit." Nah belilah kayak seperti itu ya. Kalau itu sih nggak mesti dikasih ya, karena itu sesuai kondisi. Kalau memang nggak ada sakit tenggorokan nggak usah ya. Oke, nah ini bisa kita lihat ya. Jadi kalau pada anak yang di bawah 1 tahun nggak boleh dikasih madu ya. Madu ini ada efek anti radang sebenarnya, tapi nggak boleh pada di bawah 1 tahun karena dia bisa ada toksin botulinum ya atau Clostridium yang terjebak di dalam madunya itu pokoknya nggak boleh. Kemudian yang kedua, salah satu herbal yang berperan untuk mukolitik atau mengencerkan dahak adalah IV ya, nanti kita bahas. Kalau gatel ya atau batuknya kering bisa ditambahkan antihistamin tetapi pada anak yang diduga oleh dokter anak adanya alergi ya, "Oh nih anak nih kayaknya batuknya gatelnya pada saat dingin nih atau perubahan suhu." Ya udah saya tambahin ya diracikan antihistamin gitu ya. Jadi nggak boleh sembarangan beli, tapi kalau orang dewasa boleh beli sesuai resep dokter juga ya. Kalau antibiotik tidak disarankan ya pada anak karena seperti yang Bu Aulia sampaikan tidak semua disebabkan oleh bakteri batuk gitu ya. Justru awal-awal itu virus ya, 1 sampai 2 minggu. Jadi yang dibutuhkan adalah obat batuk yang sesuai gejalanya atau tipenya ditambah dengan vitamin itu ya, itu yang diperlukan. Kecuali memang si dokter itu sudah memeriksa, oh ya berarti dari gejalanya sudah mengarah ke bakteri, barulah dikasih antibiotik gitu ya. Kalau antitusif untuk batuk kering saya sudah bilang pada anak tidak direkomendasikan ya. Apalagi kodein ya, itu kan golongan morfin ya, itu nggak boleh ya, itu keras. Tuh. Kalau bronkodilator saya tadi sudah bilang kalau memang dia ada sesek dan itu perlu resep dokter. Kalau kortikosteroid mungkin Bapak Ibu sering dikasih obat anti radang ya sama si dokter ya, kayak prednison, metilprednisolon, dexamethasone. Nah, itu jika dokter berpikir bahwa memang Bapak Ibu memerlukan anti radang dari gejalanya. Oke? Ya. Berikutnya kita akan bahas IV time. IV itu apa? Time itu apa? Jadi IV ini adalah herbal yang tumbuh di daratan Eropa dan Amerika. Di mana yang diambil yang efektif itu adalah di bagian daunnya. Daunnya itu kita ekstrak, kemudian apa sih yang manfaat dari daun itu? Dia mengandung zat aktif biologis yang penting sebagai efek pengencer dahak atau mukolitik sekaligus ada sedikit efek ekspektorannya untuk mengeluarkan dahak supaya lebih lancar ya. Oke, sebenarnya zat aktif yang paling diharapkan yang mana Bapak Ibu? Yaitu ada 2, alfa hederin dan hederakosit C. Ya, itu hederakosit C sudah diteliti ya di preklinis yang sudah disampaikan oleh Pak Aswin ya, bahwa memang lebih tinggi daripada prospan gitu ya. Oke, di sisi lain Dr. kita Lupita, perlu izin waktunya 5 menit lagi ya, Dok. Siap. Oke. Nah, berikut selain mengencerkan dahak, dia juga bisa melebarkan jalan nafas yang di paru-paru yang kita sebut bronkospasmolitik. Jadi orang yang merasa tertahan lendirnya dia lebih lega seperti itu ya. Dan dapat diturunkan durasi batuknya dengan meredakan inflamasi atau peradangan di saluran nafasnya. Untuk anak dan dewasa dapat diberikan selama dalam rentang dosis yang ada di slide ini ya.
Jadi kenapa setiap kali diberikan obat batuk yang IV time disarankan untuk mengkonsumsi sesuai aturan pakai. Bagaimana dengan thyme? Thyme itu juga tanaman herbal yang berasal dari Mediterania, di mana dia menjadi pelengkap dari IV, ya, di mana IV itu kan sudah mengencerkan, melebarkan jalan nafas, sampai dia mengatasi peradangan di saluran nafas. Dia juga membantu dari perlekatannya. Bagaimana dengan kumannya? Kuman yang ada di lendir yang bisa melekat-melekat itu dibantu oleh si thyme. Jadi si thyme ini membantu supaya bakteri ini tidak melekat atau terlalu banyak atau virus-virusnya atau jamurnya. Jadi dengan kata lain produksi lendir pun menjadi jauh lebih berkurang, jadi dahaknya itu tidak terus-terusan terproduksi. Oke. Nah, untuk dosis efektifnya adalah selama dalam rentang dosis harian ini ya, baik anak ataupun dewasa. Anak itu mulai usia dari 2 tahun ya. Oke, next untuk studinya saya akan paparkan sedikit bagaimana IV dan thyme itu bersinergis ya Bapak Ibu. Sudah terbukti dari studi tingkat tinggi yaitu analisis ya pada 1000 pasien dari usia 0 sampai lansia. Ternyata IV thyme ini dalam waktu 10 hari efektif mengurangi 50% gejala batuk kita. Jadi lebih ringan, lendir kita lebih berkurang, dan pengeluaran mukus atau dahak itu lebih banyak, jadi lebih cepat habis gitu ya. Oke, next. Bagaimana insidensi batuk itu bisa sembuh dengan IV thyme gejalanya ya. Ternyata 77% orang yang minum IV thyme itu mengalami bebas batuk berdahak ya. Jadi efektif nih dalam waktu 10 hari. Apakah kita harus menunggu 10 hari? Tidak usah. Ternyata sudah ada studi terbaru, ternyata di hari keempat skor daripada BSS atau keparahan batuknya sudah berkurang 50% dari 8,8 jadi 4,8 ya. Jadi bisa kita katakan tergantung dari gejalanya. Kalau gejala batuknya ringan, dalam 4 hari dia langsung redanya 50%. Oke. Nah, dampaknya nih kalau nggak sesuai nih obatnya, yang paling dirasakan adalah gejala tidak membaik. Aduh, biasa-biasa aja. Makin parah, susah dikeluarkan karena kuman terus terjebak di dalamnya. Itulah dampaknya ya, bisa komplikasi ke sesak gitu. Lalu bagaimana tips pencegahannya? Salah satunya adalah dengan menjaga daya tahan tubuh yang sudah disampaikan oleh Ibu Aulia, dengan makanan bergizi, tidur cukup, olahraga, minum suplemen, dan jaga mood ya. Oke, untuk penanganan awal batuk, jadi jangan khawatir, untuk anak di 2 tahun ke atas sampai dewasa bisa minum obat batuk terlebih dahulu yang dibeli di apotik, salah satunya kombinasi IV thyme ya, dan hindari makanan-makanan yang memicu batuk, minum air cukup, dan konsumsi vitamin ya. Kalau sesek baru ke IGD, oke? Jika 3 hari tidak baik, baru ke dokter. Kalau di bawah 2 tahun tidak dianjurkan ya, langsung ke dokter anak. Oke. Nah, jadi untuk pesannya Bapak Ibu, batuk itu memang gejala infeksi pernafasan yang paling sering terjadi baik itu dari anak maupun lansia. Nah, batuk berdahak itu karena penumpukan lendir. Jadi, pada saat pengobatan harus dikeluarkan ya. Kalau batuk kering kebalikannya, dia tidak ada lendir. Jadi harus ditekan dan disupport dengan suplemen vitamin ya. Dan sesuaikanlah obat batuk sesuai tipenya. Kalau salah, batuknya makin parah, bahkan bisa kesesek nafas. Oke, dan salah satu kombinasi herbal yang sudah terbukti klinis bisa meredakan gejala batuk, termasuk batuk berdahak mulai hari keempat, yaitu IV thyme, baik pada anak maupun dewasa hingga lansia. Baik, demikian dari saya pemaparan materinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Pak Anto. Baik, terima kasih banyak Dr. Lupita atas paparan materinya. Jadi Bapak Ibu, ini luar biasa sekali kesempatan ini ya. Kita udah bicara tadi soal imunitas, kemudian obat-obatan herbal yang bisa untuk mengatasi batuk-batuk itu sendiri gitu ya. Nah,
Untuk lebih jelasnya, sebetulnya obat batuk apa sih? Tadi kan Dokter Lupita udah sampaikan ya, konsumsi obat batuk sesuai dengan tipe batuk dan aturan pakainya. Jadi kita ingin lebih jauh mengenal sebetulnya obat batuk bahan alam apa sih yang Soho miliki. Yang tadi Pak Aswin sudah sempat singgung di awal gitu ya, jenis apa sih obat batuk ini? Nah, ini akan disampaikan oleh Mbak Dizar dan juga nanti akan saya sampaikan terkait dengan imbus Forscaf-nya. Jadi untuk itu saya persilahkan Bu Dizar untuk menyampaikan materinya. Oke, ya, selamat sore semuanya. Oke, kita tadi sudah mendengar penjelasan dari Dr. Lupita dan juga Aulia untuk terkait dengan kandungan apa saja sih untuk obat batuk. Nah, sekarang kita mau kasih informasi nih untuk new product launch. Ada dari Imbus Forscaf dan juga untuk Imbuscal. Nah, kita launching hampir bersamaan. Jadi memang sebelum masuk di market nih kita ingin share dulu ke teman-teman terutama untuk internal Soho Global Health. Untuk itu langsung aja kita mulai produk seperti apa yang kita tawarkan untuk di market. Silakan Pak Anto. Ya, jadi Bapak Ibu Soho People sekalian, jadi kita udah kenal, kita punya Prospan sebelumnya yang sudah rilis sejak tahun 2013 dan sampai tahun 2022 masih dipasarkan oleh PT Soho Industri Farmasi. Tetapi dengan satu lain hal yang tadi Pak Aswin sampaikan, kita coba untuk menambahkan ekstrak timi sebagai penyempurnaan dari formula yang ada di formula Prospan sebelumnya untuk bisa memberikan alternatif atau pilihan obat batuk berdahak pada anak. Kemudian tahun 2016 kita juga mencoba mengkombinasikan imunomodulator Echinacea, Black Elderberry dengan beberapa obat batuk herbal yang sampai saat ini masih tersedia. Next Mbak Dizar. Jadi di tahun 2023 ini, baik di Soho PP ataupun Consumer Health, itu meluncurkan dua produk baru secara hampir bersamaan, yaitu Imbus Force Cough Kits yang di bawah Soho PP, di mana Imbus Force Cough Kits ini kami pasarkan melalui rekomendasi dokter, dan juga Imbus Cough Kits dan Imbus Cough Dewasa yang dipasarkan secara Consumer Health. Next. Nah, sebetulnya apa sih yang menjadi perbedaan antara Imbus Forscaf dan Imbus Cough itu sendiri? Nah, tentunya teman-teman Soho People sekalian, Bapak Ibu, kita bisa lihat jawabannya pada slide selanjutnya, Mbak Dizar. Di mana sebetulnya kita bisa melihat perbedaan dari sisi fisik kemasan, kemudian dari sisi varian, ya, di mana Imbus Force Cough Kits itu memiliki fisik kemasan dominan warna ungu dan hanya memiliki varian untuk anak, sedangkan untuk Imbus Cough Kits dan Imbus Cough Dewasa, dia terdiri dari dua varian dengan rasa yang berbeda. Next. Dan juga harga yang kita bundling untuk kedua produk ini memang berbeda gitu ya, karena memang kita untuk Imbus Force Cough Kits di bawah Soho PP, teman-teman, kami memasarkan melalui rekomendasi healthcare profesional seperti dokter, ataupun misalnya Bapak Ibu datang ke apotek untuk mendapatkan konsultasi dari apoteker yang ada di sana, Bapak Ibu bisa mendapatkan rekomendasi itu dari healthcare profesional tersebut. Next. Nah, secara kandungan, perbedaannya itu terlihat pada komposisi tambahan, di mana untuk Imbus Force Cough Kits gitu ya, yang sisi sebelah kanan Bapak Ibu, Imbus Force Cough Kits ini mengandung kombinasi IV leaf extract atau ekstrak daun IV yang tadi Dr. Lupita sudah sampaikan sebanyak 52,5 mg dan ekstrak biji timinya yaitu 60 mg. Sama halnya dengan Imbus Cough Kits ataupun Imbus Cough Adult yang mengandung ekstrak timi dan juga ekstrak IV leaf. Hanya saja untuk dosisnya ya Mbak Dizar ya, nanti koreksi kalau saya kurang tepat, yaitu dosisnya adalah 35 mg untuk IV leaf ekstraknya dan juga 40 mg untuk thyme ekstraknya. Juga ditambahkan dengan Echinacea dan juga ginger untuk yang adult dan Echinacea saja untuk yang kids. Dan untuk Imbus Force Cough Kits gitu ya, kita memang klaim sebagai obat batuk herbal untuk mengatasi batuk berdahak pada anak. Karena kombinasi ini merupakan kombinasi yang sinergis antara IV dan thyme untuk 3 aksi kerja redakan batuk, seperti mengencerkan dahak, melegakan saluran nafas, dan juga mengurangi frekuensi serta durasi lamanya batuk. Mungkin untuk positioning yang Imbus Cough Kits bisa Mbak Dizar sampaikan. Masih termute kayaknya Mbak Dizar.
Mikrofonnya masih termute sepertinya, Bu Dizar. Yes. Boleh dicek sound lagi? Halo, terdengar? Yes, terdengar. Ya, mohon maaf sebelumnya. Ya, saya lanjutkan untuk positioning di Imbus Cuff Kids dan Adult sendiri. Tadi sempat di-mention, memang kita punya kandungan IV dan Thyme yang secara komposisinya bisa dikatakan setengah dari yang ada di Imbus Force Cuff Kids. Namun kita ada tambahan dari sisi ingredients lainnya yaitu Echinacea dan juga untuk tambahan jahe khusus untuk di adult. Sedangkan kalau untuk di kids kita hanya ada Echinacea saja gitu. Nah, dari sisi flavornya juga berbeda. Kalau untuk yang adult itu rasanya mint, sedangkan kalau untuk kids itu rasanya cherry. Sedangkan untuk positioningnya sendiri, kita membawa tidak hanya untuk obat batuk herbal, tapi kita tambahkan dengan suplemen daya tahan tubuh. Karena Bapak Ibu mungkin tahu juga ya, untuk kandungan Echinacea mungkin sudah lebih familiar nih. Ini untuk suplemen daya tahan tubuh, yang mana secara positioningnya kita tidak hanya bantu meredakan batuk, tapi juga untuk menjaga pertahanan tubuh atau daya tahan tubuh. Oke, silakan Pak Anto bisa dilanjut. Ya, jadi untuk secara spesifik, Imbus Force Cuff Kids ini kita sudah pasarkan Bapak Ibu Sohor People kalian sejak bulan Juli awal kemarin, di mana bisa di next Bu Lizar. Jadi, sebetulnya ini merupakan kombinasi IV dan Thyme yang kita rilis sebagai penyempurnaan formula yang ada pada Prospan sebelumnya. Next. Nah, kalau di Soho PP, kita melihat dari kebutuhan pengobatan batuk itu sendiri, di mana pemahaman para pediatriks atau spesialis anak terhadap pengobatan batuk pada anak itu mempunyai kunci yang utama, yaitu efikasi atau manfaat dan juga keamanan dari produk itu sendiri. Seperti yang tadi Dr. Lupita sudah sampaikan terkait dengan kombinasi IV dan Thyme, ini memang mempertimbangkan terhadap perkembangan fisik anak yang masih belum sempurna dan lebih rentan, di mana keamanan bahan baku ini menjadi sangat penting dan juga ada resiko semakin banyak kombinasi ingredients di dalam suatu obat, maka semakin concern dengan interaksi antar ingredient. Kemudian pengobatan ini menurut dokter-dokter anak ini ya, ini adalah suatu art atau seni di mana ini harus disesuaikan dengan kondisi setiap pasien. Ya, jadi ada dokter ataupun mungkin healthcare profesional yang lebih menyukai produk-produk yang memang langsung khusus ditujukan untuk mengatasi suatu penyakit tertentu ya, contohnya batuk, misalnya seperti itu. Dan juga adanya tantangan tersendiri untuk memastikan kepatuhan pasien anak sehingga yang dibutuhkan adalah acceptance taste yang sangat penting. Jadi rasa menjadi concern, di mana ini terima kasih juga dari timnya Pak Aswin, kita bisa mendapatkan suatu formulasi rasa yang enak, rasanya cherry ya, Bapak Ibu Soho People sekalian, untuk Imbus Force Cuff Kids ini yang jauh lebih bisa diterima oleh anak-anak. Next. Nah, ini tadi sudah sempat disampaikan oleh Dr. Lupita. Jadi pada intinya IV ini yang menjadi komponen utama dari si Imbus Force Cuff Kids itu sendiri, dengan segala manfaatnya sebagai pengencer dahak, pelega saluran nafas, dan juga dia bisa memiliki manfaat antioksidan serta meredakan peradangan pada saluran nafas. Next. Dan dengan penambahan TIMI ini, di mana ya Bapak Ibu yang mungkin nanti ada saudaranya yang tanya, kenapa nih Imbus Force kok ada yang untuk batuknya, kok isinya IV, kemudian ada isi Thyme gitu. Thyme itu apa dan untuk apa gitu ya. Mungkin Bapak Ibu Soho People sekalian bisa membantu menjelaskan bahwa Thyme itu sendiri mempunyai manfaat dalam meredakan peradangan ya, atau inflamasi gitu bahasa medisnya. Jadi peradangan itu bisa terjadi di saluran nafas sehingga menyebabkan terjadinya frekuensi batuk berlebihan. Nah, di mana TIMI ini dia bisa membantu mengatasi inflamasi yang terjadi dan mempunyai manfaat-manfaat lain yang akan membantu meredakan batuk berdahak. Next, ini adalah beberapa mekanisme yang mungkin Bapak Ibu sedikit mendapat gambaran ya, di mana yang gambar kiri ini adalah saluran pernafasan yang terjadi peradangan dan penumpukan lendir yang warna kuning gitu ya, di mana kombinasi IV dan Thyme itu akan membantu membuat saluran nafas kita itu menjadi normal kembali tanpa adanya lendir. Kenapa? Karena lendirnya udah dibantu di flush out dengan adanya manfaat IV dan Thyme, kemudian peradangannya juga diatasi dengan kombinasi IV dan Thyme itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya ini adalah profil produk yang kami
informasikan untuk Imbus Force Cough Kids ini sudah tersedia di apotek-apotek sekitar rumah sakit, kemudian di beberapa dokter gitu ya, mempunyai klinik pribadi. Ini sudah tersedia dan akan tersedia di bulan Agustus secara menyeluruh di Indonesia. Di mana ini adalah kombinasi ekstrak daun ivy 52,5 mg dan ekstrak biji timih 60 mg yang ditujukan untuk mengatasi batuk berdahak. Bapak Ibu, dosisnya berapa banyak sih untuk mengatasi batuk berdahak pada anak ini? Untuk anak usia 2-5 tahun, ini dosisnya 3,5 kali sendok atau 2,5 mili. Dan untuk anak 6-17 tahun, 3 kali 5 ml. Jadi jangan lupa dan jangan ragu untuk mengkonsumsi Imbus Force Cough Kids ketika anak Bapak Ibu mengalami batuk berdahak. Dan dengan ada beberapa catatan perhatian dan peringatan, ini memberikan tanggung jawab sebagai seorang manufacturer ya, atau sebagai seorang produsen gitu ya, untuk memberikan edukasi terkait peringatan dan perhatian atas produk yang kita produksi. Next. Jadi Bapak Ibu, sama halnya dengan Dr. Lupita bahwa kombinasi IV Time ini adalah obat herbal yang terbukti klinis secara efektif dan relatif aman untuk batuk berdahak pada anak dengan 3 mekanisme kerja, yaitu yang pertama pengencer dahak, melegakan saluran nafas, dan juga mengurangi frekuensi serta durasi batuk akibat dari efek IV dan Time yang terkandung di dalamnya. Itu untuk Imbus Force Cough Kids. Saya kembalikan ke Mbak Dizar untuk Imbus Cough selanjutnya. Masih termute Bu Dizar. Sorry, sepertinya tadi Ya. di-mute. Oke. Ya, saya lanjutkan. Tadi untuk dari Imbus Force Cough sudah dijelaskan oleh Pak Anto. Nah, untuk Imbus Cough sendiri, kita baru akan launching di bulan Agustus. Ini yang akan dijual bebas di apotek-apotek dan juga di minimarket terdekat dari rumah Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi masuk dulu untuk konsumen yang menderita batuk. Seperti apa sih? Jadi memang faktanya ada 4 dari 10 orang yang mengalami batuk dalam setahun terakhir. Dan 55% ini untuk adult working segment, di mana orang-orang yang punya banyak aktivitas dan juga mungkin harus tetap catching up dengan kegiatan-kegiatannya setiap hari. Nah, di sini mau menjelaskan dari sisi konsumennya, di mana triggernya itu pasti yang sempat sudah dijelaskan oleh Aulia, di mana ada penurunan daya tahan tubuh. Dan biasanya mereka mendapatkan informasi untuk obat batuk sendiri biasanya dari teman atau dari keluarga, rekomendasi dari orang-orang terdekat. Dan juga untuk sumber informasi lainnya seperti dari TV dan digital, dan juga biasanya direkomendasikan oleh farmasis yang ada di apotek gitu. Nah, mereka consider terhadap obat batuk yang seperti apa sih? Pastinya efektif untuk meredakan batuk. Nah, taste-nya juga enak nih, karena ketika kita batuk, kadang kan kita merasa gatal di bagian tenggorokan gitu. Jadi memang rasanya juga diharapkan tidak terlalu manis dan memiliki untuk meredakan ada sensasi untuk meredakan gatal di tenggorokan. Dan juga pastinya untuk kemasannya juga yang praktikal nih, gitu. Nah, biasanya mereka beli di mana sih? Konsumen ini biasa dari apotek, warung terdekat, atau sekarang minimarket yang paling dekat dengan rumah, gitu. Nah, biasanya konsumen untuk produk-produk baru di obat batuk, barrier-nya seperti apa? Atau kayak mereka tidak mau mencoba obat batuk yang barunya karena apa nih? Biasanya karena bisa menyebabkan kantuk, karena tadi ya datanya bahwa 55% itu dari segmen yang sedang aktif-aktifnya nih, memang orang-orang pekerja biasanya gitu. Jadi mau tetap catching up, tetap beraktivitas seperti biasa. Nah, deep insight-nya adalah selain untuk bisa maksimalin aktivitas sehari-hari, mereka juga butuh untuk ada tambahan consumption di body defense-nya. Jadi setelah kita memahami konsumen dari obat batuk ini, nah untuk yang tadi sudah disampaikan, untuk penurunan daya tahan tubuh itu salah satunya dapat menyebabkan batuk. Oleh karena itu, kita meluncing untuk Imbus Cough, di sini sirup obat batuk herbal yang tidak hanya untuk meredakan batuk, tapi juga untuk daya tahan tubuh. Jadi untuk batuknya reda dan aktivitasnya juga terjaga. Nah, untuk on detailnya sendiri, kita memiliki 2 varian, yaitu Imbus Cough Adult dan juga Imbus Cough Kids.
yang dimana ini merupakan inovasi terbaru dari Imbus, karena Imbus biasanya lebih dikenal untuk body defense-nya, tapi di bulan Agustus ini kita masuk ke pasarnya obat batuk, di mana sirup obat batuk herbal plus suplemen daya tahan tubuh. Di sini benefitnya ada dua nih, combo. Jadi ada redakan batuk dan juga untuk jaga daya tahan tubuh. Nah, mungkin tadi sempat disinggung untuk ingredients yang sudah sempat disampaikan. Jadi kita ada echinacea, di sini fokusnya untuk menjaga daya tahan tubuh. Kita juga ada jahe untuk rasa hangat pada tenggorokan, dan ini kandungan yang memang menjadi highlight utama, yaitu daun ivy dan juga timi untuk efektif meredakan batuk. Nah, rasanya berbeda. Untuk Imbus Cough Kids, rasanya cherry, manis yang disukai oleh anak-anak. Dan untuk yang adult, ini rasanya mint yang untuk menyegarkan, apalagi ketika kita sedang mengalami batuk. Untuk harganya sendiri di sini HNA di 21.600 untuk kemasan 60 ml. Nah, ini secara komposisinya. Tadi sudah sempat disinggung, kalau misalkan Bapak Ibu lihat sendiri di sini untuk ada daun ivy, biji timi, echinacea dan jahe. Bedanya dengan Imbus Force Cough Kids, di mana secara kandungannya ini memang secara miligramnya bisa dikatakan untuk Force Cough itu 2 kali lipat dibandingkan untuk yang Imbus Cough sendiri. Namun untuk di Imbus Cough ini ada tambahan echinacea dan juga jahe. Apa sih bedanya yang kids dan juga yang adult? Nah, di sini highlight-nya yaitu di ekstrak jahe. Kalau untuk di adult sendiri, kita tambahkan ekstrak jahe yang untuk melegakan tenggorokan, dan juga berbedanya dari sisi aturan pakai. Kalau untuk dewasa di sini 3 kali sehari, 1 sampai 1,5 sendok teh, yaitu 5 sampai 7,5 ml. Sedangkan untuk yang kids sendiri, di sini takarannya sudah disesuaikan, yaitu di anak usia 2-5 tahun itu sehari 3 kali, setengah sendok atau 2,5 ml, atau yang usia 6-17 tahun yaitu sehari 3 kali 1 sendok teh atau setara dengan 5 ml. Ini keunggulan dari Imbus Cough sendiri. Nah, kita starting dari menjaga daya tahan tubuh. Tadi highlight sebelumnya adalah batuk itu mungkin disebabkan karena penurunan daya tahan tubuh. Nah, di sini echinacea ini berperan dalam fase awal batuk untuk memelihara daya tahan tubuh, di mana ada tambahan kandungan di jahe, yaitu memberikan rasa hangat dan melegakan pada tenggorokan, yang berperan juga dalam batuk kering. Biasanya ketika batuk kering nih, rasa gatal yang kita rasakan di tenggorokan nih jadi lebih terasa gitu. Nah, ini untuk kandungan timinya juga bisa mencegah untuk peradangan dan pelekatan bakteri pada saluran nafas. Nah, ini kandungan utamanya yaitu di daun ivy, yang sudah dijelaskan sebelumnya bagaimana keutamaan dari kandungan ivy itu sendiri, yaitu untuk membantu mengeluarkan dahak dan melegakan jalan nafas. Nah, ini berperan dalam batuk berdahak. Jadi kalau untuk positioning di produk Imbus Cough sendiri ini untuk semua jenis batuk, karena jika dilihat memang dari peranannya dari fase awal batuk, dan juga untuk batuk kering dan juga batuk berdahak ada dalam kandungan yang dimiliki oleh Imbus Cough sendiri. Ini sekilas untuk marketing support yang akan kita lakukan di semester 2 starting dari bulan Oktober. Jadi kita akan mengutilize untuk brand ambassador kita. Kita juga akan pasang TVC dan juga untuk digital campaign dan juga PR. Nah, ya, tidak lupa kita juga support untuk in-trade di trade juga untuk PWSM dan promo consumer promo. Dan nanti kita juga akan ada internal competition juga yang akan kita selenggarakan untuk bisa mensukseskan launching dari Imbus Cough sendiri. Imbus ready terus, batuk reda, aktivitas terjaga. Ini key selling point-nya dari Imbus Cough, di mana ini inovasi terbaru yaitu sirup obat batuk herbal meredakan batuk dan jaga daya tahan tubuh, dan juga efektif karena kandungannya ini daun ivy dan thyme yang sudah sempat dijelaskan memiliki efektivitas meredakan batuk. Echinacea sendiri untuk jaga daya tahan tubuh, sedangkan jahe khususnya untuk di adult itu untuk melegakan tenggorokan. Nah, di sini untuk semua jenis batuk dan tersedia juga untuk anak dan juga dewasa. Nah, harganya terjangkau, tadi sudah sempat di-share ya, sekitar 21.600 untuk HNA-nya, dan untuk harga di pasarannya itu sekitar 30.000.
Ya mungkin itu yang disampaikan oleh Imbuscav dan Forstaff. Mungkin dikembalikan ke Pak Anto, silakan. Baik, terima kasih Bu Bizar atas paparannya. Tentunya ini sudah ditunggu-tunggu di sesi selanjutnya, yaitu Q&A. Jadi ini yang akan menjawab kebutuhan dan concern dari Bapak Ibu Soho People sekalian atas materi yang kita dengarkan secara bersama-sama. Mungkin saya langsung ya, Dr. Lupita, untuk pertanyaan yang pertama nih, Dok. Dari Bu Anggraini Puspita, ya. Saya izin bertanya, seringkali saya suka batuk, namun batuknya ini batuk kering, dan saya tahu penyebabnya karena biasanya kenanya debu gitu ya di tempat-tempat kotor gitu ya, Dok. Namun akhir-akhir ini saya sering batuk, namun bukan batuk kering dan bukan batuk basah berdahak juga. Saya merasa seperti ada lendir di area tenggorokan dan itu sangat mengganggu karena lendir ini hanya stuck di area tersebut dan susah untuk dikeluarkan. Apakah ini masuk ke gejala batuk berdahak atau penyebab lain ya, Dok? Mungkin ini bisa ada penjelasannya nih, Dok. Mungkin arahan selanjutnya seperti apa? Silakan, Dokter Lupita. Iya, terima kasih kepada Bu Anggreni untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya, kalau memang merasa kok kayak bukan batuk dahak, bukan batuk kering ya, tapi kok ada lendir yang mengganjal di tenggorokan, apakah masih termasuk batuk berdahak? Sebenarnya batuk itu nggak harus demam sih. Kalau memang dia ada dahaknya itu atau lendir udah termasuk batuk berdahak. Tapi hati-hati, kalau penyebabnya itu ada satu lagi nih, yang batuknya berasa lendir tertahan itu saya juga pernah. Misalnya nih ada lendir ketahan di sini, tiba-tiba tercetus batuknya, jadi batuknya nggak intens, dia kayak, gitu, langsung tiba-tiba tercetus batuk. Nah, itu biasanya karena lendirnya itu ternyata bukan dahak, itu asam lambung. Jadi bisa 2 itu ya. Jadi kalau bisa termasuk kalau intens, termasuk batuk dahak, kalau memang dia lendirnya keganjel terus tercetus sesekali, berarti dia ada kemungkinan karena asam lambung, gitu ya. Tapi dipastikan kembali ke dokter, atau mungkin bisa Ibu bantu dulu dengan cara ke-1 minum air hangat, kedua menghindari makanan yang mencetus asam lambung seperti pedas, asam, kopi, mie, roti, teh, soda itu ilangin, termasuk gorengan, dipantang dulu, kemudian minum obat batuk berdahak kalau memang intens batuknya. Pilihlah obat batuk berdahak yang, mukolitik ya, pengencer, kalau memang rasanya ada ketahan lendirnya. Kalau gampang dikeluarin ya udah pakainya ekspektoran. Nah, sebenarnya bisa coba, untuk pakai yang IV time itu bisa coba, gitu ya. Gitu aja sih, Pak. Ya, jadi ada beberapa kondisi klinis lain yang tadi yang mungkin jadi penyebabnya ya, Dok ya. Dan itu mungkin perlu Iya, dikonfirmasi juga ya ke dokter, mungkin untuk dilakukan pemeriksaan. Apakah mungkin tadi ada faktor resiko peningkatan asam mhm, lambung gitu ya tadi ya, Dok ya? iya gitu. Ya, oke, baik. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Anggraeni Puspita. Selanjutnya mungkin ini masih ke Dokter Lupita ya, karena ini pertanyaannya terkait dengan diagnosa. Apakah benar jika batuk terus-menerus itu tanda kalau pneumonia, Dok? Ya mungkin, dari Ibu Aulia dulu kali ya, menyampaikan jawabannya nanti saya tambahin. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, makasih Dokter Pita juga buat kesempatannya. Jadi sebenarnya apakah langsung dikatakan terus-menerus itu pneumonia, itu belum tentu ya, karena, kalau dikatakan itu pneumonia tentunya harus ada pemeriksaan dulu, entah itu diperiksa dengan fototoraks ataupun dilakukan kultur ya, untuk menentukan apakah memang bakteri penyebab infeksinya itu adalah pneumonia. Jadi kalau terus-menerus terjadi, mungkin ada faktor risiko, tapi belum bisa dikatakan pasti pneumonia. Mungkin dari Dokter Pita ada yang mau ditambahkan atau dikoreksi, Dok? Silakan. Iya, saya nambahin gejalanya aja ya. Kalau gejalanya itu adalah biasanya kalau pada orang yang pneumonia, dia tuh pasti ada demam, dan penyebabnya bukan virus, biasanya bakteri. Jadi demamnya naik turun gitu ya, nggak jelas. Jadi habis minum obat demam, kayaknya nggak turun-turun nih. Nah itu curiga ke bakteri. Terus yang kedua, dia tuh kayak nafasnya tersengal-sengal ya. Kalau pada anak tuh paling kelihatan jelas, nafas cuping hidung. Pernah lihat ya, hidungnya kayak kembang kempis. Nah itu susah tuh. Nah, itu ada kemungkinan di pneumonia, diperhatiin tuh waktu dia kembang kempis, pasti dadanya tuh kayak susah ngembang. Nah, itu ada kemungkinan ke arah pneumonia, tapi memang seperti yang Bu Aulia sampaikan harus di-ronsen ya, sama dikultur. Jadi jangan pikir, "Oh, batuk kembang kempis, oh oke deh kena pneumonia, langsung beli antibiotik apotik." Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi sementara minumlah obat yang sesuai gejala batuknya, kalau ada demam kasih obat demam, gitu ya. Oke. Baik,
terima kasih Dokter Lupita sama Mbak Aulia. Jadi tanda-tandanya kalau ada infeksi itu ada demam ya dok ya. Demam kemudian sesak ya di saluran pernafasan. Nah itu harus segera dikonsultasikan ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Ya itu dari Bu Inge Fatwana pertanyaannya. Terima kasih Mbak Aulia dan Dokter Lupita. Selanjutnya dari Pak Nanang Indrayana. Ini mungkin terkait yang tadi ya pertanyaannya ya. Untuk penyebab batuk, apakah benar salah satunya bisa diakibatkan asam lambung berlebih? Tadi sudah. Dan ini pertanyaan selanjutnya. Apakah obatnya obat batuk atau obat pengurang asam lambung nih? Kalau memang diketahui dari asam lambung. Kira-kira gimana nih? Iya, jadi sebenarnya kalau memang dia, apa yang tadi saya katakan, dia batuknya tercetus nih sesekali, kemungkinan kan ada lendir yang tertahan itu karena asam lambung ya. Jadi bisa, hindari dulu makanan-makanan yang tadi saya sebutkan yang bisa memicu asam lambung. Yang kedua, kadang-kadang orang kurang tidur pun stres itu juga bisa naik asam lambungnya, dan minum obat lambung yang standar dulu aja, misalnya antasida lah, terus yang bisa diminum bebas gitu ya. Yang bisa dibeli di apotik. Tapi kalau memang dia 3 hari nih nggak baik nih, nah dia harus ke dokter ya, untuk pemberian obat tambahan. Misalnya kayak, sukralfat atau sejenisnya untuk melapisi lambung, kalau memang karena lambung ya. Tapi kalau memang batuknya intens, itu kan ada lendir yang susah dikeluarkan, itu kemungkinan batuk dahak ya. Jadi nggak selalu ada demam, itu bisa beli yang batuk dahak yang susah keluarin itu berarti yang yang mukolitik, pengencer dahak. Tadi salah satunya adalah IV ya, untuk mengencerkan dahak, sama untuk meredakan peradangannya dibantu Thyme, supaya batuknya lebih cepat reda. Kalau memang dia, apa namanya, mudah dikeluarkan nih, ya, mudah dikeluarkan, tapi kok kayaknya, biar lebih cepat lagi keluarnya pakai apa? Berarti pakai ekspektoran, gitu. Gitu sih, Pak. Baik, terima kasih dok untuk penjelasannya ya. Jadi memang kita harus kenali juga ya jenis-jenis apa ya batuk itu disebabkannya karena apa gitu. Pasti orang bisa merasakan gitu ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih. Saya mau coba gabungin pertanyaan dari Bu Siani Susianti dan Ibu Febri Yusita. Jadi pertanyaan gabungannya seperti ini, mau tanya kalau mengalami batuk yang lama pada anak itu apakah berbahaya? Kira-kira kalau itu berbahaya atau enggak, tapi tidak disertai dengan demam. Dan kapan sih batuk itu dikategorikan sebagai yang tidak wajar? Apakah tadi ya termasuk dengan pertanyaan Bu Siani, sebulan itu masih wajar atau sudah tidak wajar? Kemudian kalau misalnya anak pada usia balita gitu ya, kan susah nih Dok ngeluarin dahaknya gitu ya. Itu gimana sih caranya untuk ngeluarin reaknya itu atau dahaknya itu? Karena masih balita nih kan susah ya buat ngeluarin dahaknya. Mungkin bisa dari Dokter Lupita atau Mbak Aulia untuk menambahkannya nanti. Silakan Dok. Oke, mungkin dari saya dulu ya Pak Anto, mungkin dari sisi apoteker nih gitu ya. Jadi sebenarnya batuk itu masuk ke dalam kategori responding to symptom atau gejala yang sebenarnya sifatnya adalah self-limiting disease gitu ya. Jadi ketika 1 sampai 2 minggu sudah menerapkan pola hidup yang sehat atau mungkin juga sudah menggunakan bahan-bahan herbal misalnya yang diseduh dengan alami tapi tidak ada perbaikan, itu memang bisa jadi concern untuk diperiksakan ke dokter lebih lanjut. Nah, pada anak-anak ini biasanya batuk-batuk yang lama itu bisa jadi tanda-tanda awal adanya asma, karena anak-anak ini juga rentan ya terkena alergi, misalnya mungkin debu ataupun udara yang dingin. Nah, kemudian misalnya pada balita yang kesulitan untuk mengeluarkan reak itu biasanya bisa misalnya dengan posisi tubuhnya gendong gitu ya, kemudian bisa ditepuk-tepuk bagian punggungnya atau juga bisa dengan cara yang lain misalnya dengan menggunakan uap air hangat gitu ya untuk memecah lendirnya tersebut karena memang anak itu akan sulit untuk mengeluarkan lendirnya. Nah, biasanya bahan-bahan yang bersifat hangat misalnya air hangat, uap air hangat, kemudian humidifier itu juga bisa dilakukan. Karena biasanya dahak-dahak yang tidak bisa dikeluarkan ini akan menyebabkan sesak napas dan anak itu akan menjadi susah makan juga nih. Itu sih kalau dari saya. Mungkin Dokter Pita ada yang mau ditambahin? Iya, paling kalau dia sesek ya, nggak bisa pakai uap berarti dia harus di nebul ya. Pernah dengar ya di nebul ya, kayak
bukan air hangat biasa, bukan pakai uapnya air hangat, tapi memang kayak pakai apa sih, penutup hidung yang ada asap-asapnya itu ya. Nah, itu kan biasanya kadang orang tua udah tahu campurannya apa, jadi biasanya udah punya alat nebul di rumah, jadi bisa sendiri gitu. Tapi kalau yang nggak tahu ya jangan sok-sokan sih kalau menurut saya. Jadi tetap harus ke IGD. IGD itu bukan berarti berbahaya, itu karena dia memerlukan pengobatan yang lebih advance gitu ya. Terus kalau soal minuman atau makanan, saya sarankan tetap dikasih terus-terusan, karena anak pada batuk atau dewasa pasti kan nafsu makannya turun, dan ujung-ujungnya dia akan mengalami dehidrasi atau kekurangan nutrisi. Jadi harus diusahakan tetap makan dan minum, dan pantang makanan yang menyebabkan batuk ya. Sudah tahu ya, kayak apa ya, santan, goreng, terus kayak ciki-cikian, terus kayak kerupuk ya. Kalau menyusui, kalau bayinya masih menyusui belum makan MPASI, ya tolong ibu yang menyusuinya jangan makan makanan tersebut, karena kandungan itu akan masuk ke dalam ASI-nya dan bikin bayinya tambah batuk. Gitu aja sih ya. Oke. Ya, ini akan berkaitan juga dengan pertanyaan selanjutnya dari Pak Bobi Rama. Pak Bobi Rama ya. Jadi kalau tadi batuknya tidak disertai dengan demam, apakah itu ada kemungkinan batuk karena alergi, dokter? Ya, betul. Itu karena alergi. Tapi kita lihat lagi nih, batuknya karena apa dulu sebelumnya ya. Apakah, oh iya habis terpapar debu atau di udara dingin tiba-tiba batuk-batuk gitu ya. Terus nanti pas minum air anget mendingan. Nah, berarti itu ada kemungkinan batuk ke arah alergi. Tapi kalau misalnya dia batuknya udah sering, terus kayak badannya mulai anget nih, kayak mulai sumeng-sumeng kalau kata orang hidungnya ya. Nah, itu ada kemungkinan dia bukan alergi gitu ya. Apakah dia harus langsung minum obat alergi atau obat batuk? Dikembalikan lagi ke karakteristiknya ya. Kalau memang dia, karena alergi sebelumnya dan memang, misalnya dingin nih, terus batuk batuk batuk, tapi kayaknya batuknya nggak hilang-hilang, terus ditambah dengan bengkak-bengkak gitu ya, sembab gitu ya, kayak Pak Anto tuh matanya sembab gitu kan. Nah, itu bisa ditambah obat anti alergi ya. Tapi obat anti alergi itu dikonsultasikan dulu ke dokter ya, nggak boleh. Kenapa? Karena terutama pada anak itu ada perhitungannya. Pernah dengar kan kalau anak itu kalau berobat itu sering ditimbang berat badannya, buat apa? Ya itu perhitungan dosis ya. Kalau pada dewasa ya sementara bisa konsultasi ke apoteker yang di apotik, nanti dia akan sarankan obat yang sesuai, contohnya CTM gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Dokter Lupita. Ya memang kadang kalau alergi itu harus diatasi alerginya dulu ya. Ini seperti sembab pada mata saya nih gara-gara udang ini. Ya baik, terima kasih Dokter Lupita atas jawabannya. Mungkin saya lanjutkan lagi, kita masih punya 10 menit ke depan untuk waktu pertanyaannya. Tadi Pak Bobi Rama ya, jadi Pak Bobi untuk, jika batuk itu memang disebabkan karena alergi, mungkin bisa kalau secara swamedikasi itu ya, mungkin ke Bu Aulia deh. Bu Aulia, kalau secara swamedikasi, apakah memang harus konsumsi obat batuk yang mengandung antihistamin? Atau cukup antihistaminnya saja? Mungkin perspektif apoteker seperti apa, Bu, untuk swamedikasi? Ya, terima kasih Pak Anto untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya memang disertai dengan alergi, kalau memang itu sudah memicu batuk, itu bisa sih antihistamin yang biasanya ada di dalam formula obat batuk. Tetapi perlu dilihat lagi nih, apakah memang alerginya ini ada riwayat asma atau seperti apa? Karena biasanya pasien-pasien yang datang ke apotek kemudian mengeluhkan misalnya habis terkena debu, kemudian batuk, kemudian misalnya kena udara dingin, paparan udara dingin, kemudian batuk, ternyata setelah dikonsultasikan ke dokter malah menderitanya asma gitu. Jadi perlu dilihat dulu gitu. Misalnya ada riwayat keluarga yang pernah menderita asma atau mungkin ada orang tua atau kerabat terdekat yang menderita asma, itu bisa juga. Tetapi kalau memang tidak ada riwayat asma, itu bisa kita berikan dulu obat batuk yang mengandung antihistamin atau antihistaminnya saja ketika memang batuknya itu intensitasnya tidak parah atau tidak tinggi gitu ya intensitasnya. Mungkin dari saya itu sih Pak Anto. Jadi dilihat dari gejalanya juga sih. Gejalanya juga ya, dan Ya, biasanya sih kalau batuk berdahak karena alergi itu apakah mengeluarkan lendir nggak ya, Dokter Lupita? Ini untuk bisa kita sama-sama cerna bersama ya, apakah memang kalau batuk alergi ini disertai dengan lendir, apakah kombinasi IV dan Time ini bisa membantu untuk meredakan hal tersebut? Kalau batuk alergi itu memang bisa 2, bisa nggak ada lendirnya, bisa ada ya, tergantung dari keparahannya. Nah, biasanya kalau orang itu,
batuk alergi udah cukup lama, misalnya hampir 3-4 hari itu biasanya baru muncul lendir. Kalau baru awal-awal baru kering aja sih. Jadi sebenarnya apakah bisa dengan IV time? Sebenarnya IV time itu hanya membantu meredakan apabila memang ada peradangan yang terjadi selama proses alergi, pada batuk alergi. Tetapi apabila memang dia tidak ada nih proses peradangan dan batuk itu hanya tercetus karena respon alergi, hanya cukup diberikan antihistamin aja atau anti alergi ya, jadi bukan obat batuk. Jadi kenali, kalau memang sulit mengenali, silakan konsultasi ke dokter. Kan sekarang banyak ya konsultasi online kalau ribet ya, lebih praktis. Nah itu obat-obat seperti IV time itu seharusnya sih juga tersedia di online-online konsul dokter. Ya mungkin bisa tanya ke Pak Anto dan Bu Dizar ya, apakah sudah tersedia di situ? Ya oke. Atau enggak langsung kontak aja nih Pak Anto atau Bu Dizar ya. Oh iya, kalau untuk Imbus for Scav Kids sudah bisa melalui program Be Healthy kali ya, karena ini sudah ada di cabang-cabang PPIG. Baik, pertanyaan selanjutnya nih mungkin ke Mbak Aulia juga Dokter Lupita, berkaitan dengan batuk gitu ya. Kapan sih kita harus sudah sadar kalau batuk kita itu ada indikasi terhadap suatu penyakit tertentu? Mungkin bisa dibantu dijelaskan oleh Dokter Lupita terlebih dahulu ya untuk diagnosanya. Ya, jadi, tadi batuk maksudnya gimana, Pak, yang batuknya itu? Jadi kapan kita Kapan harus sudah penyakit ya? mulai kita Ya, harus sudah mulai oke. aware kalau itu tuh penyakit gitu loh. Sebenarnya kan sudah dijelaskan oleh Bu Aulia ya, sebelumnya nanti Bu Aulia tambahkan. Jadi sebenarnya batuk yang aware itu maksud saya adalah harapan dokter adalah Bapak Ibu mengetahui, "Oh, saya kena batuk nih. Saya kena batuk dahak atau kering, itu lebih better lagi, lebih bagus. Oh, saya udah kenal nih, oh nih batuknya intonasinya rendah, kayaknya ada dahaknya nih, grok-grok. Oke, saya coba beli obat batuk yang untuk berdahak, ekspektoran atau mukolitik gitu ya, yang tadi saya jelaskan. Boleh konsultasi ke apoteker ya. Ini termasuk yang ekspektoran atau yang mukolitik gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya nggak dikenali sejak dini, saya takutnya tuh dokter itu khawatir, nanti jadi terjadi komplikasi, nanti perlu rawat inap kalau sesek ya. Jadi itu menurut saya harus aware sejak dini, sejak mulai muncul gejala batuk, harus segera diobati ya. Nggak perlu antibiotik Bapak Ibu, kalau mau baru kurang dari 2 minggu mah cukup 2 hal, obat batuk dan vitamin. Salah satunya apa? Suplemen untuk daya tahan tubuh yang sudah disampaikan oleh Bu Aulia yaitu Echinacea ya. Itu sih ya. Jadi coba kenali dulu batuknya, jangan buru-buru antibiotik ya. Kenapa? Kasihan badannya. Antibiotik itu cuman bikin kebal. Kita nggak tahu apakah dia bakteri atau bukan. Bapak Ibu harus periksa dulu ke dokter atau konsul. Oke? Gitu aja sih. Mungkin Aulia mau nambahin? Ya, setuju sama yang disampaikan sama Dokter Lupita. Jadi sebenarnya kalau misalnya batuk itu tidak perlu terburu-buru untuk mengkonsumsi obat-obatan yang sekelas antibiotik ya. Jadi kita bisa benahi dulu dari terapi non-farmakologi atau dari perubahan pola hidupnya kita gitu ya. Jadi sesederhana misalnya rebusan air jahe, kemudian mungkin meningkatkan vitamin pada fase awal batuk, itu bisa menjadi salah satu langkah gitu ya sebelum berkembang menjadi batuk yang lebih serius. Tadi kalau Bapak Ibu ingat ada perkembangan, jadi batuk itu kan perjalanan ya, jadi dari yang dia semula kering kemudian bisa menjadi berdahak gitu ya, sebelum menjadi berdahak dan berkembang jadi sesek, jadi ada dahaknya itu sebenarnya bisa dengan langkah-langkah yang sederhana. Kemudian apa yang tadi disampaikan Dokter Rupita juga sudah betul, kalau memang dirasa itu adalah batuk kering ya sebaiknya langsung mengkonsumsi obat-obatan batuk yang kering gitu ya, karena kalau misalnya kering tapi langsung mengkonsumsi obat batuk berdahak ya tidak akan pernah sembuh gitulah. Jadi sesuai dengan gejalanya dan sesuai dengan intensitas batuknya. Kalau dirasa itu awal-awal batuk, bisa saja itu adalah respon dari daya tahan tubuh kita yang juga sedang melemah. Mungkin seperti itu. Baik, jadi masih ada keterkaitannya dengan daya tahan tubuh juga ya Mbak Aul ya. Ketika daya tahan tubuh meremah, infeksi itu mungkin saja terjadi, akhirnya tercetuslah batuk sebagai tanda klinis suatu penyakit infeksi saluran pernapasan. Baik, terima kasih. Mungkin saya punya banyak pertanyaan yang harus kita jawab gitu ya, karena ini antusiasnya luar biasa tinggi. Dari Banjarmasin, mungkin ini urgent juga nih harus kita jawab dok. Ke Dokter Lupita, gimana caranya mengobati batuk pada anak di mana biasanya batuk itu disertai dengan muntah?
Jadi ada muntah-muntah pada anak, kadang nafsu makan menurun, susah makan ya karena mual mungkin ya, dan ketika minum obat malah dimuntahkan. Nah, memang problems ini sering banget terjadi pada anak-anak nih. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh orang tua dengan kondisi anak batuk dan ada tambahan klinis lainnya seperti muntah, susah Iya. makan, seperti itu dokter. Iya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya konsep yang harus kita ingat adalah anak itu refleks batuknya kurang bagus daripada dewasa. Jadi pasti dia antara ditelen atau dia lendirnya itu nyangsang di tenggorokan. Jadi memicu titik rangsang mual di tenggorokan. Jadi otomatis dia muntah. Tapi bagaimana kita kenali dia muntahnya karena batuknya susah keluar atau memang dia ada mual ya, kelihatan. Jadi waktu anaknya kasih minum susu atau mau kasih makanan sedikit aja atau air, belum apa-apa dia langsung muntah. Berarti bukan karena batuk, dia memang ada mual. Jadi bagaimana caranya supaya tidak dimuntahkan, kita harus kasih obat mual dulu yang sederhana. Banyak sih obat mual, tadi saya katakan kalau di atas 2 tahun, kita bisa beli di apotek terdekat ya, obat mual muntah buat anak. Tapi kalau di bawah 2 tahun saya tidak sarankan ya, karena, anak di bawah 2 tahun tuh rentan banget ya, harus ditimbang dulu beratnya, obatnya nggak bisa sembarangan, dan obat yang bebas di apotek itu rata-rata di atas 2 tahun ya. Jadi coba sesuaikan dikasih itu dulu, kalau memang dia masih muntah, apalagi muntahnya nyemprot, berarti ada kemungkinan ada tekanan di kepalanya ya. Mungkin ada trauma di kepalanya atau ada demam atau apa gitu ya, segera ke dokter anak atau ke IGD terdekat gitu ya. Gitu sih. Kalau nafsu makan memang nggak semua anak dewasa juga kalau sakit pasti nggak mau makan. Kalau mau makannya makin banyak itu aneh, berarti harus tanya dulu. Itu pura-pura sakit atau sakit beneran gitu ya, kalau nafsu makannya tambah naik, ya kan? Ya gitu sih. Ya, baik. Terima kasih Dokter Lupita atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari saudara kita di Banjarmasin. Kemudian kita pindah nih dari Banjarmasin ke Palembang. Mau tanya, kalau kita kena flu atau batuk sering disertai sakit perut, apakah hal ini biasa? Nah, ini mungkin ada gejala gastritis atau seperti apa, tapi yang jelas adanya sakit perut. Hal ini dikarenakan pengaruh obat yang tidak cocokkah? Dan apakah flu perut pada anak? Mungkin maksudnya flu dengan sakit perut kali ya, pada anak dikarenakan infeksi dan bagaimana cara mengatasinya? Apakah penggunaan obat batuk yang mengandung IV Dantai mungkin hanya bisa untuk batuk berdahak aja atau bisa untuk batuk kering juga? Ini pertanyaan komprehensif nih. Silakan, mungkin dari Dokter Lupita atau Mbak Iya. Aulia dulu, silakan. Mungkin, saya jawab dulu dari segi diagnosa ya, kenapa ada sakit perut. Nanti Bu Aulia tolong bantu jawab yang dari segi obat IV-nya ya, apakah bisa dipakai untuk batuk kering juga atau hanya batuk berdahak ya. Jadi sebenarnya kalau sakit perut terus ada batuknya, apakah berkorelasi atau berhubungan ya? Kita lihat lagi ya. Jadi kalau misalnya sakit perut itu kecenderungannya dilihat sakit perut sebelah mana, apakah, tengah, bagian atas, atau dekat pusar, atau bagian bawah nih. Nah, itu dilihat dulu. Kalau misalnya atas, berarti berkaitan dengan lambung atau hati yang membesar. Kalau bagian tengah kemungkinan ada kemungkinan iritasi usus ya. Kalau bagian bawah mungkin, ada riwayat BAB-nya kurang lancar atau sembelit atau kembung gitu ya. Kalau mau wanita hati-hati, ya mungkin mau haid itu juga bisa ya. Jadi banyak penyebabnya. Tapi apakah bisa berkaitan dengan batuk? Ya pada saat kita menahan sakit perut itu, di perut itu kan ada tekanan yang meningkat, itu yang memicu batuk kadang, tapi tidak berkaitan dengan batuk yang intens. Kalau batuk yang intens berarti penyebab yang 2 hal berbeda. Perut itu ke pencernaan, batuk itu ya udah ke saluran nafas gitu ya. Jadi itu yang harus dilihat, harus maksudnya dicerna lagi, "Oh saya sakit perutnya, ada batuknya nggak ya?" Kalau batuk sesekali ya kemungkinan tekanan perut aja, nggak perlu obat batuk. Tapi kalau batuknya sering, oh perlu obat batuk sesuai gitu ya. Oke, Bu Aulia bisa menjawab yang bagian IV?
Ya, terima kasih. Sama sedikit menambahkan ya, jadi biasanya kenapa disertai dengan sakit perut juga, seperti yang tadi saya pernah jelaskan juga, jadi ketika kita, batuk itu terangsang, itu kan banyak otot-otot yang berperan gitu ya. Nah, salah satu otot efektor atau otot yang kirim sinyal oleh otak itu salah satunya juga ada di bagian perut gitu. Makanya ketika batuk biasanya kita juga ngerasa nyeri atau mungkin mual atau muntah di area sekitar perut. Nah, sebenarnya IV ini memang pada dosis tinggi itu, lebih memiliki dominasi atau peran sebagai mukolitik atau lebih powerful ya, di beberapa penelitian juga disebutkan demikian. Namun tidak menutup kemungkinan juga pada dosis yang lebih rendah disebutkan juga dalam literatur memiliki, anti peradangan juga ya. Nah, anti peradangan ini nanti yang bisa berfungsi juga pada batuk yang kering. Jadi pada dosis yang lebih tinggi biasanya memang cenderung digunakan sebagai mukolitik atau mengencer dahaknya, jadi membantu untuk batuk yang berdahak, tetapi pada dosis yang lebih rendah ini juga diamati memiliki efek untuk antitusif atau pada batuk yang kering. Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Aulia, Dr. Lupita. Dok, dan Mbak Aulia izin, ini masih banyak pertanyaan di kolom chat, tapi rasa-rasanya waktu kita pun terbatas. Jadi nanti setelah ini mohon dibantu jika ada yang belum terjawab, mohon bisa langsung di chat gitu ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Soho People yang sudah dituliskan di dalam kolom chat. Cuman saya satu ingin menjawab nih, mohon izin. Ada pertanyaan langsung ditujukan ke saya soalnya. Kalau gitu untuk para penggemar Prospan, sirup bisa beralih ke Imbus Force Cuff Kids ya. Dari Mbak Magdalena Saragi. Nah ini mungkin akan dapat gimmick khusus ini Mbak Magdalena karena langsungnya tanya terkait produk ya. Jadi terkait dengan Prospan sirup beralih ke Imbus Force Cuff Kids gitu ya nantinya, kita bisa bilang bahwa seperti yang tadi Pak Aswin singgung di awal bahwa Imbus Force Cuff Kids ini adalah penyempurnaan formula dari Prospan sebelumnya, di mana kalau kita lihat Prospan hanya mengandung ekstrak daun ivy 35 mg dalam setiap kali 1 sendok makannya, sedangkan Imbus Force Cuff Kids mempunyai kadar IV yang lebih tinggi dan juga dengan tambahan timinya ini adalah mengoptimalkan pengobatan batuk berdahak dengan menambahkan manfaat anti peradangannya gitu ya Bu Magda. Sehingga harapan kita dengan adanya Imbus Force Cuff Kids ini bisa memberikan pengobatan batuk berdahak yang lebih optimal dengan kombinasi IV dan time dosis tinggi supaya bisa membantu mempercepat proses penyembuhan pada kondisi batuk berdahak pada anak. Dan juga rasa cherry ini sangat bisa diterima Bu Magda. Jadi nanti kalau misalnya Bu Magda punya kesempatan, silahkan coba Imbus Force Cuff Kit yang sudah tersedia di outlet-outlet sekitar rumah Bu Magda mungkin ya seperti itu. Mungkin itu sebagai jawaban terakhir dan mohon izin Dr. Lupita, Bu Aulia untuk bisa menjawab pertanyaan dari saudara-saudara Soho People kita yang masih belum kita jawab satu persatu. Mungkin sebagai kesimpulan ya dari semua pertanyaan dan pemaparan tadi yang disampaikan oleh pembicara gitu ya. Tentunya ini memberikan suatu simpulan yang sangat baik di mana Bapak Ibu Soho People sekalian, batuk itu merupakan bentuk pertahanan tubuh untuk melindungi sistem pernafasan dari benda asing. Dan ingat, batuk itu bisa jadi kawan, bisa jadi lawan. Nggak selamanya batuk itu penyakit, tetapi batuk itu juga bisa menjadi tanda suatu penyakit. Ada ciri-ciri yang bisa dikatakan batuk itu adalah suatu penyakit ketika tadi ya sudah berlangsung lama, disertai dengan gejala-gejala lain seperti demam dan sesak nafas. Batuk ini bisa saja disebabkan karena adanya penurunan daya tahan tubuh. Jadi tetap jaga imunitas tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan suplemen yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Konsumsi obat batuk harus sesuai dengan jenis batuknya. Kita harus kenali batuk keringkah, batuk berdahakkah gitu ya. Sehingga obat-obatan yang kita konsumsi pun akan sesuai. Apakah dia ekspektoran atau antitusif seperti yang Dr. Lupita sudah sampaikan. Dan konsumsi sesuai dengan aturan pakai serta anjuran dari dokter. Kombinasi IV dan time sebagai komponen yang utama kita bahas dalam webinar series ini, itu dikenal sebagai herbal yang memiliki efektivitas serta keamanan pada
perbaikan gejala batuk berdahak baik pada anak ataupun dewasa. Sehingga PT Soho Industri Farmasi sudah menyediakan pilihan obat batuk yang memang dikhususkan untuk batuk, yaitu Imbus Force Cough Kids dengan rasa ceri yang manis, atau obat batuk disertai dengan suplemen daya tahan tubuh baik untuk anak ataupun dewasa, yaitu Imbus Cough Kids dengan rasa ceri yang manis dan Imbus Cough Adult dengan rasa mint. Mudah-mudahan kesimpulan ini bisa memberikan bekal kepada Soho People sekalian untuk sama-sama membangun kesehatan masyarakat Indonesia mulai dari diri sendiri, lingkungan Soho Global Health, lingkungan masyarakat, dan tentunya ini untuk Indonesia yang lebih sehat lagi. Mungkin itu saja kesimpulan dari webinar series di siang sampai sore hari ini. Terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan oleh Dr. Lupita Wijaya, Ibu Aulia, Ibu Dizar, dan juga introduction yang sudah disampaikan oleh Bapak Aswin, sehingga webinar series ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan nanti untuk informasi penanya-penanya terbaik akan dipilih oleh para narasumber dan akan kita umumkan pada episode selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga sekali lagi Bapak Ibu selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kesehatan yang optimal. Saya kembalikan ke Bu Rere untuk acara selanjutnya. Silakan Bu Rere. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Thank you Pak Anto atas sesi kali ini. Luar biasa loh. Hari ini sampai banyak sekali penanya ya Pak Anto ya. Thank you juga, terima kasih luar biasa untuk narasumber kita, Dr. Lupita, Bu Aulia, juga Mbak Dizar, dan Pak Anto sebagai Product Manager atau Brand Manager di sini ya. Ternyata banyak sekali antusiasnya ya, untuk kayaknya kita bisa buka sesi selanjutnya mengenai batuk ya. Iya, terima kasih Soho People atas antusias sampai dengan sore hari ini. Nah, saya izin untuk share sebentar. Nah, kita karena tadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Anto tadi ya, jadi kita kemungkinan akan ada beberapa penanya-penanya yang mungkin belum terjawab ya di dalam sesi kali ini. Nanti Bu Dr. Lupita akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang belum terjawab dalam sesi. Nanti kita jawab via email ya, Dok ya. Kita jawab saya secara pribadi pertanyaan masing-masing. Nah, saya juga ingin meminta masukan juga nih buat Sofipa di layar Bapak Ibu semuanya ada evaluasi webinar series, silahkan boleh diketik. Nanti mohon bantuan Mbak Ayu untuk klik detailnya atau bisa di-scan juga di layar Anda. Jadi apa saja sih yang bisa kita adakan lagi untuk topik-topik berikutnya yang ingin kita bawakan ya. Jadi sehingga rekan-rekan juga semakin antusias nih untuk memperbaiki atau menjalankan pola hidup yang sehat dan juga mengkonsumsi bahan-bahan alami ya. Tadi seperti Dr. Lupita sudah mulai mengarahkan ke kita nih dengan cara bahan-bahan alami nih gitu. Termasuk Soho sendiri bahan-bahannya juga udah natural ya seperti itu. Nah, itu saja untuk kali ini. Nah, nanti untuk penanya terbaiknya, nanti saya akan pilihkan dan informasikan pada email kepada semua penanya yang terbaik dan kepada semua yang sudah mendaftar. Nah, jangan lupa juga rekan-rekan semuanya, sesi webinar series ini juga akan kita record, sudah kita record dan kita akan publish juga di YouTube channel kita ya. Jadi sering-sering kunjungi di YouTube channel kita, di YouTube yang sudah tersedia, nanti saya akan remind kembali dan juga untuk yang internal ada juga di Soho OneDrive kita ya, ada OneDrive juga. Nah, itu saja dari kami semua. Terima kasih untuk kesediaan rekan-rekan semuanya. Dan saya juga ingin informasikan setelah ini mungkin nanti ada rekan saya Ayu akan menginformasikan webinar selanjutnya adalah webinar mengenai prenup, yaitu perjanjian pranikah gitu ya untuk 2 minggu ke depan. Nah, itu bagus sekali dari tim legal kita yaitu Ibu Dian Bakara. Nah, nanti silakan nanti akan lihat kembali akan kita informasikan gitu ya hal apa yang akan disampaikan oleh rekan saya Dian Rahayu. Baik, rekan-rekan semuanya, terima kasih untuk semua waktu kita hari ini dan saya berharap kita semua juga
sudah semakin menyadari ya pentingnya menjaga keseimbangan antara bekerja dengan menjalankan pola hidup dan mengkonsumsi bahan-bahan alami lagi. Kenapa? Agar kita lebih produktif gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas dan pekerjaan kembali. Sampai jumpa kembali pada SGH Webinar Series selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih, Mbak Terima Rere. kasih.